Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 289 Alam Formasi Inti dan Ekstra. Setelah mendengar itu, Sister Orb menganalisis dantian si kembar. Tidak buruk, kalian berdua melakukannya dengan baik. Tahap terakhir dari pendirian yayasan ini membawa Anda jauh lebih banyak daripada tahap-tahap sebelumnya. Namun, itu karena kalian berdua tidak punya cukup waktu untuk menunggu tahap akhir Anda matang dengan tepat. Suster Orb melanjutkan, untungnya, tidak ada bahaya dari Universal Restraint yang mendekat dalam waktu dekat, jadi Anda meluangkan waktu untuk menstabilkan fondasi Anda secara alami. Setelah Anda selesai menstabilkan fondasi Anda memiliki banyak batu roh peringkat 3 untuk digunakan juga. Sejauh ini, sepertinya fondasi Anda dalam kondisi terbaik. Adapun batas yang Anda bicarakan, saya pikir itu sudah cukup baik. Ryan dan Roan mengangguk, puas. Mereka telah mengikuti instruksi Sister Orb pada surat itu. Setelah setengah tahun, mereka harus mengakui, mereka juga merasa seperti fondasi mereka kembali ke kondisi prima mereka. Mereka mengumpulkan energi yang cukup untuk terobosan mereka juga. Kolam energi spiritual mereka tidak bisa lebih penuh saat ini karena mereka berdua dipenuhi dengan energi. Bagus. Setelah Soul Connection selesai ditingkatkan, kami akan membuat terobosan Core Formation Realm kami juga. Segera setelah mereka selesai mengatakan itu, sistem permata jiwa mengumumkan. Upgrade ke Soul Connection Rank Upgrade level 3 selesai. Ryan dan Roan bahkan tidak membutuhkan pengumuman itu. Mereka bisa merasakannya melalui koneksi jiwa mereka ke orb permata jiwa. Mulai sekarang, mereka akan dapat menggunakan formasi teleportasi hingga 3000 km. Sister Orb kemudian memperingatkan keduanya. Jangan lupa, batu roh peringkat 3 hanya bisa menteleportasi kalian berdua hingga 1000 km. Apapun di atas itu akan membutuhkan batu roh peringkat 4. Ryan dan Roan mengangguk. Mereka hanya bisa berteleportasi 300 km sebelumnya. Sekarang mereka setidaknya dapat menjamin 1000. Itu sudah merupakan peningkatan yang sangat baik. Selain itu, mereka tidak bisa mendapatkan batu roh peringkat 4 di masa depan. Jangan buang waktu kita. Aku ingin pergi memeriksa lokasi Jade Sleep itu dan menguji kekuatan kita di alam formasi inti. Ryan dan Roan kemudian meninggalkan alam dimensi permata jiwa dan langsung menuju menara budidaya di sekte dalam. Seperti yang bisa dibayangkan, formasi pengumpulan energi di tempat ini bahkan lebih baik daripada menara di sekte luar. Hal terbaik adalah izin masuk gratis mereka ke dalamnya tanpa perlu poin sekte. Segera setelah mereka mengambil kamar masing-masing, mereka mulai menempatkan batu roh peringkat 3 dalam formasi. Baru kemudian mereka duduk dan menghubungi alam dimensi. Saudari Orb, kita sudah selesai di sini. Nah, bagaimana kita berkeliling dengan esensi semesta ini yang Anda minta untuk kami simpan? Alam formasi inti sama seperti namanya. Kalian berdua perlu membentuk core of energy yang nantinya akan menampung sebagian dari jiwa kalian. Namun, mari kita kesampingkan hal jiwa. Bagaimanapun, itu hanya akan terjadi setelah Anda menerobos ke alam inti dan penggabungan jiwa. Mari berkonsentrasi untuk membuat core di sini. Normal cores akan dibentuk dengan elemen yang sama dengan elemental affinity pembudidaya. Misalnya, Malaka dan Kalina akan membentuk inti air di masa depan. Namun, fondasi Anda memiliki 10 pilar, dengan pilar ke-10 adalah elemen yang berlawanan dari elemental affinity Anda. Inti dari alam formasi inti Anda akan mengikuti prinsip yang sama. Meskipun sebagian besar akan terbentuk dengan elemen utama Anda juga akan membawa jejak elemen lain. Itu semua demi keseimbangan antara pertukaran elemenmu. Untuk membentuk core, kamu membutuhkan fondasi untuk itu. Adapun yayasan, itu akan menjadi 10 pilar. Nah, itulah mengapa disebut alam pendirian yayasan. Semakin banyak pilar yang Anda buat ketika Anda memasuki alam pendirian yayasan, semakin baik setelah Anda mulai membangun inti Anda. Roan tidak bisa tidak berkata. Potong untuk mengejar. Semua langkah ini sudah dijelaskan dalam manual kultivasi Yin Yang. Kami juga tahu tentang pertukaran elemen yang konstan saat membangun core juga. Beritahu kami tentang cara menggunakan Universe Essence. Tidak ada salahnya meninjau langkah-langkahnya, loh. Bagaimanapun, setelah Anda mulai menuangkan elemen Anda ke dalam core, campurkan dengan Universe Essence. Ini secara alami akan menambah cangkang core. Jangan lupa,
Itu tidak akan membuatmu lebih kuat. Itu hanya akan membuat lebih sulit untuk dipatahkan dan sedikit meningkatkan penyerapan energi spiritual. Tentu saja, keduanya saja sudah sangat bagus. Ryan dan Roan mengangguk sebelum memulai terobosan. Mereka tidak takut terjadi kesalahan dengan proses normal dari terobosan. Bagaimanapun, pedoman yin yang dari sistem permata jiwa selalu sempurna dalam hal itu. Mereka hanya khawatir bahwa esensi alam semesta mungkin memiliki efek atau membuat segalanya berbeda. Yayasan Ryan dan Roan memiliki satu pilar tambahan daripada fondasi terbaik yang dikenal oleh orang lain, pilar elemen terang dan gelap. Ryan memiliki pilar elemen gelap, sementara Roan memiliki pilar elemen terang. Kedua pilar ini terletak tepat di tengah kolam spiritual, dikelilingi oleh 9 pilar netral. Saat terobosan dimulai, 9 pilar netral yang mengelilinginya mulai bergerak dalam posisi elemental pilar di tengah. Tempat di mana elemental pillars berada juga di mana core akan mulai terbentuk. Biasanya, itu akan kosong, tetapi pilar elemental Ryan dan Roan ada di sana. Inilah bagian yang menyakitkan. Ryan dan Roan mengertakkan gigi dan menunggu. Tiba-tiba, kecepatan 9 pilar netral bergerak meningkat. Asteris bang. Asteris. Saat itulah ke-9 di masing-masing yayasan si kembar menabrak pilar elemental mereka. Sudah sangat menyiksa ketika Ryan dan Roan memecahkan cangkang dan tian mereka untuk mengekspos 10 pilar di luar. Apalagi sekarang salah satu dari mereka dihancurkan. Pilar gelap dan terang mereka kemudian mulai retak saat si kembar mengeluarkan banyak keringat dingin karena rasa sakit yang ditimbulkannya. Asteris retak, 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 asteris. Asteris pecah. Asteris. Akhirnya, elemental pillars tidak bisa menahannya lagi dan hancur berkeping-keping. Tidak ada yang membantunya. Menurut manual budidaya Yin Yang, Ryan dan Roan perlu menggunakan pilar elemental sebagai energi yang diperlukan untuk membuat inti terang dan gelap. Pilar gelap Ryan akan digunakan di inti elemen terangnya, sedangkan pilar cahaya Roan akan digunakan di elemental gelapnya. Itulah yang Sister Orb sebutkan dengan menciptakan sesuatu yang mirip dengan alam pendirian yayasan. Dengan hancurnya pilar, ruang di tengah kolam spiritual akhirnya bebas. Dengan itu, energi spiritual di kolam mulai berkumpul di tengah. Tidak hanya itu, pecahan dari pilar terang dan gelap juga bergabung dalam party. Ryan dan Roan juga tidak berhenti. Mereka mengumpulkan dan bertukar elemen gelap dan terang dengan dukungan batu roh peringkat 3 dan formasi pengumpulan energi. Jelas, mereka mencampur sedikit universe essence yang mereka dapatkan beberapa waktu lalu ke dalamnya. Untungnya, si kembar tampaknya meremehkan manual yang dibuat oleh sistem permata jiwa. Itu karena begitu mereka mulai membentuk inti mereka, mereka merasa seperti esensi alam semesta menyatu dengan inti seolah-olah memang seharusnya demikian. Itu sangat halus sehingga menakutkan bagi mereka. Energi spiritual pool mereka dengan cepat menghilang. Core terang dan gelap terbentuk saat menggunakan 9 pilar netral sebagai fondasi. Rinse core sebagian besar berwarna putih salju, tetapi orang bisa melihat garis-garis gelap samar berputar di sekitarnya. Roan adalah kebalikannya. Core-nya sebagian besar berwarna gelap dengan benang putih lembut. Universe Essence juga menyatu dengan core cells, membuatnya lebih kuat dan sedikit lebih kompatibel dengan spiritual energy. Ketika tetes terakhir energi spiritual di kolam spiritual akhirnya menghilang, inti Ryan dan Roan mulai beresonansi satu sama lain. Resonansi itu kemudian mulai membuat keseimbangan yin yang di sekitarnya bergetar. Namun, satu-satunya yang menyadarinya adalah Mia dan leluhur Zuan. Guru, apa yang terjadi? Zuan menyebarkan sense spiritualnya dan segera menemukan pusat acara. Yah, apa lagi yang bisa? Ini dua anak nakal lagi. Mereka baru saja memasuki alam formasi inti. Sense spiritual Mia dengan cepat tiba di menara kultivasi dan menyaksikan si kembar. Benar saja, dia merasakan kekuatan tahap awal dari alam formasi inti datang dari mereka. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Ini menakjubkan. Meskipun tidak ada yang namanya manual kultivasi terang dan gelap, keduanya masih bisa berkultivasi secepat ini. Ya, selain Ryan dan Roan, tidak ada orang lain yang tahu tentang manual kultivasi Yin Yang. Keduanya mengamati kemajuan mereka saat si kembar menyelesaikan terobosan mereka. Tidak lama kemudian, resonansi itu mulai tenang, menstabilkan energi Yin Yang di sekitarnya. Ryan dan Roan kemudian membuka mata mereka saat mereka memeriksa tubuh mereka. Mereka benar-benar basah oleh keringat, tapi selain itu,
tidak ada yang salah. Namun, pada saat inilah mereka merasakan energi serupa datang dari arah lain. Ini datang dari fraksi penjinak binatang. Memang, bagi kami untuk bisa merasakan ini, itu hanya bisa berarti satu hal. Ini Kentucky. Benar saja, seekor burung tertentu sedang menyelesaikan terobosannya pada saat itu. Kentucky sekarang berubah menjadi binatang iblis tahap 3. Bab 290 hubungan antara mereka. Ryan dan Roan dengan cepat meninggalkan menara budidaya dan menuju ke fraksi penjinak binatang. Tetapi juga pada saat inilah mereka menyadari perbedaannya sekarang karena mereka berada di alam formasi inti. Tanpa bantuan lifestyle fast form, mereka sudah secepat ketika mereka menggunakannya di masa lalu di alam sebelumnya. Di fraksi penjinak binatang, Reliance menyaksikan Kentucky skor mencapai level baru. Reliance penasaran dengan sesuatu akhir-akhir ini. Kentucky telah mencapai tahap 2 sebagai binatang iblis dengan sangat cepat. Mempertimbangkan kecepatan itu, dia seharusnya telah memasuki tahap 3 jauh sebelumnya. Namun, dia sepertinya terjebak di sana. Reliance tahu bahwa Kentucky telah mengumpulkan lebih dari cukup energi spiritual untuk terobosan sejak lama. Tapi baru hari ini, entah dari mana, dia tiba-tiba memulai terobosannya. Kentucky hampir selesai dengan terobosannya sendiri ketika tiba-tiba, si kembar tiba di dalam gedung tempat Kentucky menginap. Reliance bukanlah orang bodoh. Saat dia melihat si kembar, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi kalian berdua baru saja memasuki alam formasi inti, ya. Saya merasa aneh bahwa Kentucky belum memiliki terobosan sampai sekarang. Sepertinya dia terikat oleh tingkat kultivasi Anda. Jika Anda tidak memasuki alam formasi inti, Kentucky tidak akan bisa menjadi binatang iblis tahap 3. Aku hanya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Ryan mengangguk. Dia juga telah membahas masalah ini dengan Reliance beberapa kali. Aku juga berpikir begitu. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa Roan dan aku memiliki hubungan dengan Kentucky. Di mana kita bisa merasakan kehadirannya bahkan dari jarak jauh. Itu tidak sebagus hubungan antara Roan dan aku, di mana kita bisa merasakan perasaan satu sama lain, lokasi umum terlepas dari jarak, tetapi serupa. Sepertinya koneksi ini juga membatasi kultivasi Kentucky. Reliance setuju dengan Ryan. Asteris anak ayam. Asteris. Kentucky akhirnya kembali ke dirinya sendiri dan melihat Ryan di pintu masuk. Dia jelas senang melihatnya dan berlari ke pelukan Ryan. Hanya saja ada masalah kecil, dia sedikit terlalu cepat dan terlalu besar. Yang dilihat Ryan hanyalah kilatan cahaya gelap dan putih yang datang ke arahnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Asteris bang, asteris. Kepala Kentucky membentur dada Ryan, membuatnya terbang seperti bola meriam. Asteris menabrak, asteris. Tubuh Ryan menabrak dinding gedung sebelum perlahan meluncur ke bawah. Ryan merasa tidak berdaya saat itu. Dia tidak menyangka Kentucky akan secepat itu, jadi dia tidak bereaksi tepat waktu. Masalahnya adalah terobosan Kentucky telah meningkatkan ukuran pria itu banyak. Sebagai binatang iblis tahap 2 puncak, Kentucky sudah setinggi Reliance. Sekarang, dia tiba-tiba berkembang menjadi 2 kali ukuran aslinya. Meskipun Kentucky kehilangan sebagian dari kegemukannya dalam prosesnya, menjadi jauh lebih ramping, dia masih menjadi jauh lebih berat hanya dengan peningkatan ukuran keseluruhan. Uhuk, Kentucky, kamu harus berhati-hati saat mendekati orang lain mulai sekarang. Oke. Asteris anak ayam. Asteris. Kentucky mengangguk seolah dia mengerti maksud Ryan. Kali ini, dia berjalan bukannya terbang. Ryan tidak bisa menahan tawa saat dia menggunakan bentuk kedua dari gaya hidup untuk menyembuhkan luka bentrokan itu. Dia kemudian menepuk kepala Kentucky, membuat Minokawa senang. Kamu sudah sebesar ini, tapi kamu masih seperti anak kecil. Oh well, jika dilihat dari usia, maka kamu masih anak-anak. Roan melihat bahwa semuanya tampak baik-baik saja, jadi dia tidak terlalu tertarik dengan yang lain. Ryan adalah orang yang bertanggung jawab atas ayam yang terlalu besar itu. Aku akan kembali. Jangan lupa minum pil penstabil kultivasi sekali sehari. Setelah kita selesai mengendalikan kultivasi kita, kita akan pergi ke hutan jiran. Ryan mengangguk ketika Roan pergi. Reliance kemudian menggelengkan kepalanya sambil menatap Ryan. Oh well, kesampingkan Roan, ada hal lain yang aku perhatikan. Alasan Kentucky mencapai puncak tahap 2 begitu cepat mungkin terkait dengan hubungan antara kalian bertiga. Namun, ini lebih seperti koneksi yang tunduk dalam kasus Minokawa ini.
Level Kentucky tidak mempengaruhi kalian berdua, tapi levelmu mempengaruhi dirinya sendiri. Karena kamu sudah berada di tahap tengah pendirian yayasan ketika Kentucky lahir, itu meningkatkan kecepatan kultivasinya. Pada saat kamu dan Roan mencapai puncak alam pendirian yayasan, Kentucky sudah tepat di belakang. Akhirnya, dia mencapai puncak dan terjebak di sana bersama kalian berdua. Sekarang kamu juga tahu mengapa Kentucky membutuhkan begitu banyak inti dan spiritual energi. Dia menggunakannya untuk mengejar kalian berdua. Hanya saja kemungkinan besar dia tidak menyadarinya. Ryan tidak keberatan. Tidak apa-apa. Jika Kentucky benar-benar berkultivasi secepat itu dan melampaui kita, mungkin akan sulit dikendalikan di masa depan. Aku senang dia akan punya waktu untuk membiasakan diri dengan setiap langkah yang dia ambil. Reliance mengangguk sekali lagi. Memang, itu juga menjadi perhatianku, tapi sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Satu-satunya kekhawatiranku sekarang adalah kalian berdua akan menjadi terlalu lambat dan menghambat kemajuannya. Benar saja, Reliance tidak pernah keberatan menjelaskan bahwa dia hanya peduli pada Minokawa dan bukan si kembar itu sendiri. Membantu si kembar hanyalah cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari Kentucky. Ngomong-ngomong, tentang apa hutan jiran ini? Ryan tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya karena mereka toh akan melaporkan cuti mereka kepada Julian. Dan begitulah cara kami mendapatkan slip giok ini dengan peta di dalamnya. Oh, benar. Penatua Reliance, apakah Anda tahu jika inti hutan jiran benar-benar memiliki binatang iblis tahap 5? Ketergantungan tidak menentang si kembar pacaran karena itu juga akan membantu mengembangkan Kentucky di alam liar. Mengingat lokasi yang kau katakan padaku, aku akan mengatakan seharusnya tidak ada. Tentu saja, aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan salah. Bagaimanapun, bahkan jika ada binatang iblis tahap 5, tidak boleh lebih dari 1 atau 2. Namun, harus ada cukup banyak tahap 4. Ryan mengangguk. Selama aku tahu ini, itu sudah cukup. Ketergantungan kemudian ditambahkan. Jika Anda ingin menemukan binatang iblis tahap 5 ke atas, pilihan terbaik Anda adalah pegunungan dan hutan Canatol. Informasi ini mungkin berguna bagi Anda di masa depan. Cewek, Ryan mengerti apa yang dimaksud Kentucky dan meraih tasnya. Dari sana, sepotong biji surgawi bercahaya keluar. Ryan melemparkannya ke Kentucky, yang segera menelannya utuh. Sendawa. Puas, Kentucky kemudian kembali ke sarang yang disiapkan untuknya dan mulai tidur untuk mencerna bijinya. Orang ini benar-benar hanya tahu cara tidur dan makan. Yah, dia sangat kuat dalam pertempuran. Ryan kemudian berbalik dan bersiap untuk pergi. Saya akan memberitahu Anda ketika kami memutuskan untuk pergi ke hutan jiran, Penatua Reliance. Reliance mengangguk. Dia tahu segalanya, jadi dia tidak akan memberitahu tentang tujuan si kembar kepada siapapun untuk mencegah masalah yang tidak perlu. Dalam perjalanan kembali ke sekte dalam, Ryan mengeluarkan salah satu pil penstabil budidaya dan menelannya. Segera, efek menenangkan dari pil itu mulai bekerja pada energi kacau dantiannya. Setelah itu, Ryan pergi ke rumah Penatua Julian, yang terletak di sekte dalam. Lebih baik jika tidak ada yang tahu kapan dia dan Roan pergi misi, jadi si kembar selalu meminta Julian untuk mengambilkan misi yang tersedia untuk mereka. Itu juga akan berguna karena mereka selalu melapor ke Julian ketika mereka pergi. Dengan begitu, mereka bisa menggunakan salah satu formasi teleportasi tersembunyi yang mengarah keluar sekte. Oh, jadi kalian berdua memasuki alam formasi inti, iya. Ryan mengangguk sambil tersenyum. Untungnya, semuanya bekerja dengan baik. Penatua Julian, apakah Anda memiliki daftar misi yang tersedia? Julian mengangguk, tidak merasa heran. Siapapun yang mencapai ranah atau tahap baru biasanya akan keluar untuk menguji kekuatan yang baru mereka peroleh. Bahkan, akan aneh jika mereka tidak melakukannya. Ini daftarnya. Apakah ada yang spesifik yang Anda inginkan? Ryan menggelengkan kepalanya. Kami belum memutuskan. Saya hanya akan melihat yang tersedia saat ini. Ryan mulai membaca dengan teliti melalui catatan. Misi dalam daftar dipisahkan berdasarkan wilayah, jadi tidak sulit untuk menemukan misi yang terkait dengan lingkungan hutan jiran. Seperti yang disebutkan sebelumnya, diketahui bahwa hutan jiran memiliki beberapa binatang iblis tahap 4. Jadi itu sering digunakan sebagai tempat pelatihan dan tempat memperoleh materi Demon Beast tidak hanya untuk sekte,
tetapi juga untuk kekuatan lain di wilayah Sekte Dalamu. Oh, yang ini sepertinya menarik. Bab 291 dalam perjalanan. Misi yang dilihat Ryan cukup spesifik. Itu mengharuskan mereka untuk membantu mencari seseorang di sana. Siapapun yang menemukan petunjuk tentang orang di dalam akan diberi hadiah. Sepertinya tidak ada yang luar biasa. Lagi pula, tidak ada kekurangan orang yang memasuki hutan yang penuh dengan Demon Beast hanya untuk tidak pernah muncul lagi. Salah satu hal yang menarik perhatian Ryan adalah bahwa permintaan ini berbicara tentang kultivator realem inti tahap tengah dan soul fusion menghilang di sana. Bahkan jika pria atau wanita itu kalah dalam pertempuran, mereka masih bisa berlari pada level seperti itu. Terutama karena binatang iblis tahap 4 belum mengembangkan kecerdasan nyata dengan perasaan. Tentu saja, itu tidak akan cukup untuk menarik perhatian Ryan. Bagian yang menarik baginya adalah bahwa pria itu menghilang di sekitar wilayah tempat Ryan dan Rowan harus berpetualang. Karena mereka sudah pergi ke sana, mereka mungkin juga mengawasi. Bagian kedua yang menarik perhatian Ryan adalah hadiahnya. Kontraktornya adalah wali kota salah satu kota wilayah Sekte Dalamu, Juan Amakal. Apa yang dia tawarkan adalah giok biru tenang. Sumber daya budidaya ini sangat baik untuk pembudidaya afinitas air. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli bahkan jika seseorang punya uang. Sekte Dalamu tidak memilikinya, misalnya. Bukannya tidak pernah, tapi itu pasti digunakan oleh sekte. Serene Blue Jade dapat digunakan untuk menjamin terobosan sempurna dari penggarap elemen air. Satu-satunya masalah adalah itu hanya bekerja dengan terobosan di bawah tingkat jiwa yang baru lahir. Itu juga mengapa sekte tidak memilikinya. Bagaimanapun, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menggunakannya pada para jenius dari sekte. Setelah melihat itu, Ryan langsung memikirkan Malaka. Hei, balok es, lihat misi ini. Kita mungkin melihat-lihat sambil mencari tempat di Jade Sleep. Jika kita mendapatkan Serene Blue Jade ini, kita bisa memberikannya kepada Malaka nanti. Bagaimana menurut Anda? Rowan mendengar isi misi dan merenung sedikit. Yah, bukankah pria atau gadis ini sudah mati sekarang? Lagi pula, bahkan wali kota itu belum menemukan petunjuk apapun sejauh ini. Ryan setuju dengannya. Itu benar. Namun, misi ini tidak mengharuskan kita untuk secara pasti menemukan target atau membawa target kembali. Petunjuk apapun akan cukup untuk menerima pembayaran. Seperti yang saya katakan, kita bisa mencari kedua hal itu secara bersamaan. Bahkan jika kita tidak menemukan target, itu tidak seperti kita kehilangan apa-apa. Siapa tahu? Rowan mengangguk pada akhirnya. Jadilah itu. Aku akan kembali untuk mengambil barang-barangku. Ryan kemudian mengambil misi itu tanpa diketahui siapapun dengan bantuan Julian sebelum meninggalkan rumahnya. Tepat setelah itu, dia langsung kembali mengerjakan Chaotic Breakthrough energinya. Berkat terobosan sempurna yang diberikan oleh teknik kultivasi Yin Yang, Ryan dan Rowan hanya butuh 1 bulan untuk menstabilkan kultivasi mereka. Yah, arena di Sekte Dalam juga sangat membantu. Itu karena 200 teratas juga merupakan tantangan bagi si kembar saat mereka tidak menggunakan elemen satu sama lain. Akhirnya, si kembar memutuskan untuk pergi. Ryan pertama kali pergi ke fraksi penjinak binatang, di mana dia mengambil Kentucky. Reliance masih ada, tapi dia tidak mencoba menghentikan mereka. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk menggunakan waktu ini ketika Ryan dan Rowan akan keluar dengan Kentucky untuk juga pergi keluar. Reliance bukanlah seseorang yang sering tinggal di sekte untuk memulai, jadi dia sudah sangat bosan. Tepat setelah itu, si kembar pergi ke rumah Julian untuk melihat formasi teleportasi mana yang bisa mereka gunakan. Ini, ambil token ini. Mereka dapat mengaktifkan formasi teleportasi tersembunyi di sisi utara barat Laut Sekte. Hal yang sama seperti biasa, pastikan untuk pergi tanpa ada yang memperhatikan. Anda dapat melewati rute yang Anda gunakan sebelumnya untuk menghindari lebih banyak kontak. Terima kasih, Penatua Julian. Omong-omong, tolong beritahu Sekte Master Mia bahwa kami mungkin perlu beberapa minggu untuk kembali. Julian mengangguk. Jangan khawatir, aku akan melakukannya untukmu. Pastikan untuk kembali hidup-hidup, dan itu sudah cukup. Lagi pula, aku juga punya sesuatu untuk dilakukan, jadi kalian berdua bisa pergi sekarang. Ryan dan Rowan tidak membuang waktu. Mereka dengan cepat tiba di formasi teleportasi sebelum berteleportasi keluar. Namun kali ini,
Hulian tidak menyiapkan transportasi apapun untuk mereka. Dengan kultivasi core formation realm mereka, mereka seharusnya bisa bergerak cukup cepat sendiri. Tentu saja, itu masih tidak sebagus terbang. Ran kemudian melihat Kentucky yang jauh lebih besar sebelum mengirimkan niatnya ke Minokawa. Jadi, pria besar, apakah kamu pikir kamu bisa menggendong kami berdua sekarang? Asteris anak ayam, asteris. Kentucky segera menunjukkan ekspresi percaya diri, seolah-olah mengatakan bahwa mereka bisa meninggalkan segalanya bersamanya. Ryan tertawa saat dia melompat ke punggung Kentucky. Rowan sangat tidak menyukainya karena hampir tidak ada ruang. Tetap saja, terbang akan jauh lebih baik. Kentut, yang kehilangan sebagian besar lemaknya sekarang, segera melebarkan sayapnya dan melesat ke langit dengan beberapa kepakan. Dia tidak cukup kuat untuk melakukan itu dengan kekuatan tubuhnya saja. Tetap saja, dia tahu bagaimana meningkatkan kemampuannya dengan elemen cahaya. Dikatakan demikian, keduanya bekerja bersama memungkinkan Kentucky untuk membawa si kembar sekarang. Benar saja, banyak terbang dengan malaka di punggungnya dan terobosan baru-baru ini memungkinkan Kentucky membawa si kembar untuk jarak yang sangat jauh sebelum menjadi lelah. Baru setelah Kentucky melintasi 500 km dia pertama kali turun untuk memulihkan energinya. Ryan sudah senang dengan daya tahan Kentucky. Ryan dan Rowan awalnya lebih berat daripada malaka, dan Kentucky membawa keduanya. Dalam kondisi seperti itu, Kentucky masih bisa membawanya lebih lama dari sebelum terobosan tahap 3-nya. Belum lagi bahwa itu memang menghemat waktu si kembar. Dalam perjalanan, Ryan dan Rowan juga berbicara tentang terobosan baru-baru ini. Alam formasi inti benar-benar berbeda. Bahkan saat berkultivasi dengan batu roh peringkat 3, saya pikir itu akan memakan waktu tidak kurang dari 1 tahun untuk mencapai tahap tengah. Rowan mengangguk. Itulah yang diharapkan. Kolam spiritual dan inti kita membutuhkan lebih banyak energi untuk terobosan. Selain itu, apakah Anda melihat pembudidaya lain di alam inti dan penggabungan jiwa? Sejauh ini, saya belum pernah melihat satu pun yang lebih muda dari 25 tahun atau jadi di alam itu. Aku akan senang jika kita mencapai level itu pada usia 18 tahun atau lebih. Rowan benar. Suara Sister Orb tiba-tiba bergema di benak mereka. Kalian berdua benar-benar membutuhkan lebih banyak energi untuk membuat terobosan. Namun, itu juga salah satu alasan mengapa Anda begitu kuat di level Anda. Jumlah energi spiritual yang dapat Anda gunakan dan manipulasi hanya mungkin terjadi dalam mimpi orang lain. Namun, Anda sudah berkultivasi dengan sangat cepat untuk level Anda. Mungkin hanya anggota keluarga kekaisaran, yang memiliki akses ke sumber daya yang jauh lebih baik, yang dapat dibandingkan dengan kecepatan Anda. Lihatlah Kalina, misalnya. Dia bahkan memasuki alam formasi inti sebelum kalian berdua. Nah, Anda dapat mengurangi waktu sedikit jika Anda membeli peningkatan penyerapan energi spiritual. Ryan dan Rowan mengangguk. Menurut Kalina, dia memiliki akses ke batu roh peringkat 4 dalam jumlah tertentu setiap bulan. Itu menunjukkan betapa darah kekaisaran yang diperlakukan dengan baik dapat diperlakukan. Mia tidak akan pernah mengizinkan pembudidaya tingkat rendah untuk menggunakan batu roh peringkat 4. Sister Orb, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk menerobos ke alam berikutnya dengan kecepatan seperti ini? Itu sulit untuk dikatakan. Terlalu banyak variabel yang muncul ketika Anda berdua harus berkultivasi bersama. Tetap saja, tebakan liar akan membuat kalian berdua berusia antara 18 dan 22 tahun. Ryan dan Rowan sudah berusia 12 tahun, dengan malaka melakukan hal yang sama hanya beberapa hari setelah mereka. Itu berarti mereka memiliki setidaknya 6 tahun kultivasi ke depan, yang merupakan skenario terbaik tanpa peningkatan. Jangan mengeluh tentang itu. Jika tidak, semua pembudidaya inti dan jiwa Fusion Realms di dunia mungkin bergandengan tangan untuk membunuhmu karena marah. Ryan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Rentang hidup kami sudah meningkat menjadi 200 tahun, jadi kami masih di pihak yang menang bahkan mempertimbangkan waktu yang digunakan untuk kultivasi sejauh ini. Rowan mengangguk. Bagus kalau kamu berpikir seperti itu. Bagi Rowan, waktu sudah lama berhenti menjadi masalah. Satu-satunya alasan dia terburu-buru saat ini adalah karena persyaratan konyol sistem permata jiwa. Saat mereka terbang ke depan, Ryan memikirkan hal lain. Ngomong-ngomong, karena kita akan pergi ke hutan jiran, sebaiknya kita melewati suku Faren.
Aku ingin melihat ibu dan ayah. Anehnya, Rowan tidak menentang gagasan ini. Sangat baik. Bab 292 mengambil misi. Sebelum menuju suku Faren, si kembar harus mampir ke kota Talamol. Wali kota di sanalah yang mengajukan permintaan dan memiliki informasi tentang orang yang harus mereka cari. Di antara Rean dan Rowan, satu-satunya yang benar-benar menarik banyak perhatian adalah Rean karena rambut dan mata putihnya. Jika Rowan berjalan sendiri, dia tidak terlihat jauh berbeda dari yang lain. Karena itu, tidak ada yang terlalu memperhatikannya saat dia pergi ke balai kota. Dia menyatakan alasannya untuk kunjungan itu, yang membuat para penjaga di pintu menatapnya dengan ekspresi ragu. Meskipun tubuh Rowan memberi kesan bahwa dia berusia sekitar 14 tahun, 14 tahun masih terlalu muda. Selain itu, mereka tidak bisa merasakan kultivasinya. Yah, sebenarnya kultivasi mereka sendiri terlalu rendah untuk merasakannya, jadi mereka mengira Rowan adalah pemuda biasa. Berat, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Wali kota memang memposting permintaan ini di mana-mana untuk siapapun yang mau mencari orang yang hilang. Namun, inti hutan jiran penuh dengan binatang iblis tahap 4. Apa yang kamu inginkan, lakukan di sana. Kamu hanya akan mati, jadi kembalilah ke rumah. Yah, Rowan sudah terbiasa dengan itu. Hanya perlu mengeluarkan lencana sekte dalammu dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi sebelum dia melakukan itu, suara lain datang dari belakang. Apakah kalian berdua buta? Bocah, yang kamu bicarakan ini bisa menghancurkan kalian berdua dengan satu jari. Rowan memandang orang yang berbicara. Itu adalah pria parubaya yang menggunakan seragam yang sama dengan penjaga di depan balai kota. Namun, Rowan tahu bahwa kultivasinya sudah berada di alam formasi inti akhir. Yah, itu cukup jelas bahwa dia berada di posisi tinggi di kota ini, jadi itu masuk akal. Kamu bahkan tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah pembudidaya inti formasi realem. Mengapa aku bahkan menahan kalian berdua di sini? Kedua penjaga itu terkejut mendengarnya. Bukankah Rowan terlalu muda untuk itu? Selain itu, mereka hanya berada di alam pengumpulan energi. Bagaimana mereka bisa merasakan kultivasi tingkat tinggi dengan indera spiritual mereka yang lemah? Maaf, Kapten Waklan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, negara Jialin juga memiliki pasukannya sendiri, bukan sekte. Sebagian besar kota-kota rata-rata dan besar memiliki kehadiran mereka. Waklan kebetulan menjadi bagian dari itu. Rowan kemudian menatap pria itu sebelum berkata, "Tidak masalah. Bisakah saya mendapatkan spesifikasi misi dan deskripsi target? Saya akan tinggal di sekitar tempat itu untuk pelatihan, jadi sebaiknya saya tetap membuka mata. Serene Blue Jade itu sangat berguna untuk saya." Pria bernama Waklan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Saya akui bahwa Anda harus menjadi jenius untuk dapat mencapai alam formasi inti pada usia seperti itu. Setidaknya, saya belum pernah melihat yang semudah Anda. Tetap saja, binatang iblis tahap 4 bukanlah sesuatu pembudidaya alam formasi inti, harus dipusingkan. Rowan tidak peduli. Saya hanya ingin mendapatkan misi. Apapun yang terjadi selanjutnya adalah masalah saya. Waklan menghela nafas sebelum mengangguk. Yah, jika kamu bersikeras, apakah kamu seorang anggota sekte dalammu? Oh ya, jelas kamu. Di mana lagi kami bisa menemukan orang sepertimu di tempat ini? Ikutlah denganku. Waklan memasuki balai kota bersama Rowan dan pergi ke kantor wali kota. Setelah mengetuk pintu, mereka memasukinya. Juan, yang lain sedang mencari misi pencarian. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi kamu berbicara dengannya. Tanpa menunggu jawaban, Waklan meninggalkan ruangan, meninggalkan Rowan dan wali kota. Sense spiritual Rowan dapat mengetahui bahwa wali kota berada pada tahap awal dari alam inti dan penggabungan jiwa. Itu adalah kultivasi yang cukup tinggi untuk tempat seperti ini. Kamu adalah Juan Amakal, kan? Aku mendapatkan misimu kembali di sekte. Juan memandang Rowan dan terkejut dengan usia dan kultivasinya. Yah, sebagian besar orang di dunia akan tetap demikian. Dia tidak bisa menahan tawa kecil pada akhirnya. Hehe, melihatmu membuatku bertanya-tanya apa yang telah aku lakukan sejauh ini. Lagi pula, kamu tidak di sini untuk mendengar keluhanku. Aku Juan Amakal, wali kota Tamadol City. Tetap saja, apakah kamu yakin mau untuk memasuki inti hutan jiran dengan budidaya itu? Rowan mengangguk, tidak memberikan penjelasan apapun.
Juan kemudian mengangkat bahu dan melanjutkan. Yah, aku di sini bukan untuk menghentikanmu. Siapa tahu, kamu mungkin benar-benar kembali hidup-hidup dan menemukan beberapa petunjuk. Saat ini, aku bahkan menerima bantuan seekor anak kucing dalam masalah ini. Juan membuka salah satu laci mejanya dan mengambil gambar dari dalam. Ini orang yang harus kutemukan. Namanya Latalia Amakal, bibiku. Rowan melihat gambar itu dan melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Kamu tahu bahwa jika dia tidak kembali sampai sekarang, kemungkinan besar dia sudah mati, kan? Juan mengangguk. Ya, namun, aku harus mencoba. Mengapa? Juan menggelengkan kepalanya. Itu masalah pribadi. Yang saya butuhkan adalah Anda melihat-lihat saat Anda berada di sana. Selama Anda menemukan petunjuk bahwa Latalia sudah mati, Anda dapat kembali untuk mendapatkan hadiahnya. Tentu saja, jika dia masih hidup dan membutuhkan bantuan, tolong, aku akan lebih senang jika kamu membantunya kembali. Bagaimana jika dia tidak ingin kembali? Rowan masih menemukan kemungkinan bahwa inti tahap tengah dan alam penggabungan jiwa tidak akan mati semudah itu. Mungkin wanita itu sendiri tidak ingin ditemukan atau kembali, jadi dia harus memastikan semua situasi. Tidak masalah. Jika Latalia baik-baik saja, kamu juga tidak akan membantunya. Minta saja sesuatu darinya yang dapat membuktikan identitasnya, dan itu tidak masalah bagiku untuk memberikanmu hadiah. Tentu saja, saya ingin Anda memberitahu saya di mana Anda melihatnya. Rowan mengangguk. Jelas bahwa ada lebih banyak lagi di balik cerita ini, tapi itu bukan masalahnya. Dia hanya menginginkan giok biru tenang untuk Malaka. Baiklah, aku pergi sekarang. Rowan langsung pergi. Namun, Juan menyipitkan matanya begitu Rowan pergi. Real formasi inti pada usia 14 tahun. Mungkin, Juan kemudian mengeluarkan jimat transmisi dan menuangkan sense spiritualnya ke dalamnya. Setelah beberapa detik, jimat bersinar sejenak sebelum berubah menjadi kertas kosong sekali lagi. Rowan tidak membuang waktu dan langsung meninggalkan kota. Di suatu tempat tersembunyi di luar, Ryan dan Kentucky sedang menunggunya. Bagaimana itu? Rowan merenung sedikit sebelum berkata. Aku tidak yakin, tapi kupikir Juan mungkin tahu siapa aku. Tapi itu hanya intuisi. Ryan mengangguk. Aku tidak memasuki kota karena, seperti yang kau tahu, aku mudah dikenali. Kami ingin mencegahnya karena itu akan menarik sekte umbral. Bagaimana menurutmu? Sebaiknya kita kembali ke sekte saja. Rowan menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa bersembunyi selamanya. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, kita cukup memasuki alam dimensi permata jiwa. Ayo pergi. Ryan mengangguk saat mereka sekali lagi melompat ke punggung Kentucky dan mulai terbang. Beberapa hari dan malam kemudian, si kembar bisa melihat kota Aztec di kejauhan. Baru 2 tahun sejak mereka pergi, jadi mereka tidak bisa melihat banyak perubahan saat terbang di atasnya. Tetap saja, Ryan memperhatikan tempat di mana suku itu menjual pedang bajanya. Dari kelihatannya, bengkel itu masih seramai ketika dia meninggalkan tempat itu. Karena itu adalah bengkel yang mengumpulkan batu roh untuk suku, ini pertanda baik. Tetap saja, baik Ryan maupun Rowan tidak berhenti di situ. Sebaliknya, mereka melanjutkan perjalanan ke suku Faren. Namun, suku Faren benar-benar berbeda dari yang mereka ingat. Dari jauh, sudah mungkin untuk melihat bahwa ukuran Tribe telah tumbuh setidaknya 4 hingga 5 kali lipat. Namun, itu juga aneh karena suku tidak memiliki cukup orang untuk menggunakan semua ruang itu. Orang-orang di suku kemudian melihat burung berwarna putih dan hitam turun di atasnya. Segera, para pejuang suku menyampaikan berita saat mereka berkumpul. Bagaimanapun, itu bisa menjadi binatang iblis yang kuat dari hutan binatang iblis terdekat. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada 2 orang di atas burung itu. Hei, rambut putih dan hitam itu Ryan dan Rowan. Cepat, panggil pemimpin suku. Si kembar kembali dari sekte Dalamu. Oh, panggil Harmalia dan Turen juga. Mereka pasti ingin melihat anak-anak mereka. Kentucky kemudian mendarat tepat di tengah sebelum menarik kembali sayapnya. Binatang iblis yang sangat perkasa. Terlihat sangat keren. Seperti yang diharapkan dari sekte Dalamu, bukan begitu? Aku ingin tahu seperti apa suaranya. Ryan mendengar komentar terakhir itu dan tidak bisa menahan diri. Hahaha, apakah kamu ingin mendengarnya? Ryan lalu menepuk Kentucky,
bagaimana menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba. Asteris anak ayam. Asteris. Asteris ledakan. Asteris. Semua orang jatuh dengan wajah mereka di tanah, semacam perasaan. Rowan mengabaikan semua omong kosong itu dan hanya melihat sekeliling. Segera, dia melihat juri datang. Ryan, Rowan, kamu akhirnya kembali. Hahaha. Juri dengan cepat mendekat dan menepuk pundak kedua pria itu. Ayo, ayo, aku sudah menyuruh yang lain untuk membawa orang tuamu ke rumahku. Kamu bisa bertemu semua orang di sana. Ryan dan Rowan mengangguk. Mereka akhirnya kembali sekali lagi. Bab 293 kembali ke suku. Ryan dan Rowan dengan cepat tiba di rumah juri, tepat pada waktunya untuk melihat Harmalia bergegas mendekat. Dia tidak keberatan siapapun dan segera memeluk keduanya sementara air mata mengalir dari matanya. Bu, kami kembali. Harmalia mengangguk sambil menunjukkan senyum cerah. Bagus kamu kembali. Si kembar kemudian menatap ayah mereka, tepat pada waktunya untuk melihatnya menggendong bayi di lengannya. Ini, siapa yang itu? Harmalia tertawa. Dia telah menerima surat Ryan dan Rowan beberapa kali dan menjawabnya. Namun, dia sengaja merahasiakan dari mereka untuk membuat kejutan begitu mereka kembali. Dia dengan cepat mengambil pantat kecil dari suaminya sebelum memperkenalkan bayinya. Sampaikan salamku pada adik perempuanmu, Rana. Ryan pasti senang mendengarnya. Yah, bahkan Rowan menunjukkan sedikit perubahan ekspresi, melihat gadis kecil itu. Mereka tahu bahwa Harmalia selalu menginginkan anak perempuan, jadi sepertinya ayah mereka bekerja keras untuk mewujudkannya. Gadis kecil itu berbeda dari mereka berdua. Dia benar-benar membawa warna mata dan rambut orang tua mereka. Jelas, tidak ada yang namanya kecerdasan pada usia ini seperti yang dimiliki si kembar. Dia adalah anak normal terus-menerus. Meskipun demikian, Ryan sudah menyukainya. Bu, itu bagus. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar harus menamainya dengan nama yang sama? Turen hanya bisa menghela nafas. Saya mencoba mengubah pikirannya, tetapi dia bersikeras tentang hal itu. Harmalia memelototi Turen sebelum berkata. Jadi apa? Itu hak seorang ibu untuk menempatkan nama yang mirip jika dia menginginkannya. Rana Lark adalah nama yang sempurna, oke. Turen mengangkat bahunya sebelum mengalihkan perhatiannya ke putra-putranya. Ngomong-ngomong, asteris bang, asteris. Turen kemudian memukul kepala Ryan dan Rowan. Yah, pada level mereka, Ryan dan Rowan bisa saja mengelak dengan mudah, tetapi mereka tidak melakukannya. Kamu anak nakal. 2 tahun. Kenapa kamu butuh 2 tahun penuh untuk datang dan berkunjung? Bahkan Malaka pernah lewat 2 kali sebelumnya. Ryan menggosok kepalanya saat dia bertanya. Malaka datang ke sini. Kenapa dia tidak memberitahu kita? Rowan mengerti mengapa dalam sekejap, berkata. Itu mungkin untuk menjaga rahasia adik baru kita. Harmalia tertawa sambil mengangguk. Ya, aku meminta Malaka untuk tidak memberitahumu apa-apa agar aku bisa membuat kejutan ini. Kalian berdua sekarang adalah kakak laki-laki, jadi lebih baik kamu melindunginya dengan baik. Ryan dan Rowan tidak berani menolak. Tentu, Turen kemudian melihat burung besar di samping Ryan dan Rowan sebelum bertanya. Dan binatang iblis ini, tampaknya cukup kuat. Kentucky sepertinya memahami kata-kata Turen yang memenuhi dadanya dengan bangga. Asteris anak ayam. Asteris. Turen terkejut dengan suara itu. Ahem. Yah, setidaknya bangunannya terlihat kuat, kurasa. Semua orang tertawa setelah mendengar itu. Harmalia hanya bisa berkata. Aku agak menyukainya. Wanita lain yang melihat sekeliling menganggukkan kepala. Benar saja, Kentucky selalu disukai para wanita, tidak hanya Malaka dan Kalina. Rowan menyipitkan matanya karena dia tahu Kentucky hanya mengeluarkan suara, cewek, karena para wanita. Ayam pervi. Kentucky benar-benar mengabaikannya saat menjatuhkan kepalanya di samping Harmalia, jelas meminta beberapa hewan peliharaan. Harmalia tidak bisa menahan godaan dan menyerahkan Rana kembali ke Turen untuk dipegang sebelum memeluknya. Sangat lembut. Bisakah kita menyimpannya? Asteris anak ayam. Asteris. Namun, wanita lain merasa sangat cemburu. Ryan tertawa tak berdaya setelah melihat Minokawa yang tak tahu malu. Namanya Kentucky. Kami menemukan telurnya di tangan beberapa bandit selama misi sekte. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk membesarkannya. Sekarang, dia sudah sebesar ini. Percaya atau tidak, Kentucky tidak, bahkan belum berusia 2 tahun,
tetapi sudah menjadi binatang iblis tahap 3. Juri dan yang lainnya merasa jantung mereka hampir berhenti. Mereka semua mundur beberapa langkah dan menatap Kentucky dengan ketakutan di mata mereka. Tahap 3. Astaga, bagaimana Lark Brats menjinakkan benda ini? Harmalia baru saja memeluknya. Bagaimana jika itu menyerang? Idiot, ini adalah binatang iblis jinak. Itu tidak akan menyerang tanpa Lark Brats memberi perintah. Ya, lalu kenapa kamu tinggal lebih jauh? Ahem, pemandangan dari sini lebih bagus. Lebih baik kepalamu. Juri juga melihat ke arah burung iblis sejenak sebelum kembali ke dirinya sendiri. Baiklah, berapa lama kalian akan terus membuat pertunjukan ini di tengah-tengah suku? Kembalilah ke pekerjaanmu. Turen dan yang lainnya bisa masuk ke dalam. Adapun Kentucky. Ryan menggelengkan kepalanya. Kentucky terlalu besar untuk muat di dalamnya. Biarkan saja dia berjalan-jalan. Dia tidak akan menyakiti siapapun. Aku bisa jamin itu. Salah satu wanita di kerumunan tidak bisa tidak bertanya. Bisakah kita memeluknya juga? Apakah itu akan menyerang kita? Asteris anak ayam. Asteris. Sebelum Ryan sempat menjawab, burung tak tahu malu itu sudah menjatuhkan kepalanya di sampingnya. Yah, ada jawabanmu. Semua betina lainnya tidak menahan diri dan membuat antrian untuk memiliki kesempatan untuk membelai dan memeluk Kentucky. Sangat menyenangkan burung mesum itu. Adapun para pria di sekitar, merekalah yang merasa cemburu sekarang. Bukan tentang pelukan, tetapi kesuksesan yang dibuat burung itu dengan para wanita. Mengesampingkan burung yang tak tahu malu itu, juri dengan cepat membawa keluarga Lark ke dalam rumahnya. Dia juga mengirim perintah untuk menyiapkan perjamuan untuk kepulangan mereka. Ryan dan Rowan ingin menolak, tapi ayah mereka tidak mengizinkan. Bocah, pemimpin suku mengundangmu, jadi terima saja. Tak berdaya, mereka hanya bisa setuju dengan itu. Si kembar juga tidak bisa melawan keinginan ayah mereka. Beberapa detik kemudian, Alanda muncul juga. Oh, jadi itu benar. Kalian anak nakal akhirnya kembali. Ryan dan Rowan mengangguk. Lama tidak bertemu, penatua Alanda. Alanda mengangguk ketika dia bertanya. Bagus. Omong-omong, saya tidak bisa merasakan kultivasi Anda dengan sense spiritual saya. Apakah Anda sudah mencapai tahap akhir dari Foundation Establishment Realm? Rowan menggelengkan kepalanya. Kami baru saja memasuki alam formasi inti sekitar sebulan yang lalu. Juri dan yang lainnya membeku sekali lagi. Bocah, apakah itu nyata? Ryan tersenyum saat dia melepaskan energi spiritualnya. Dengan begitu, bahkan pembudidaya alam yang lebih rendah akan dapat merasakannya. Secara alami, Juri dan Alanda segera menyadari alam mereka. Melihat itu, Juri tertawa terbahak-bahak. Hahaha, suku Faren saya sekarang memiliki 2 pembudidaya inti formasi realem. Turen dan Harmalia menatap kedua anak mereka. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, siapapun bisa melihat kebanggaan di mata mereka. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya sukses? Ryan kemudian berhenti melakukan itu sambil menatap Alanda dan Juri. Saya dapat melihat bahwa para tetua juga maju dalam 2 tahun terakhir. Alanda mengangguk. Yah, dengan batu roh dari bengkel pandai besi dan peralatan baja, akan aneh jika kita tidak melakukannya. Alanda yang berada pada tahap awal pendirian yayasan 2 tahun lalu, memasuki tahap tengah. Adapun Juri, ia pergi dari tahap tengah ke tahap akhir. Semua itu berkat batu roh yang tersedia untuk mereka. Rowan juga memandang orang tuanya di dunia ini. Ibu dan ayah tampaknya akhirnya memasuki alam pengumpulan energi. Ryan memastikan bahwa orang tuanya tidak akan memiliki masalah dengan batu roh. Terutama setelah dia memulai perdagangannya dengan Jamaris Workshop di Majorias City. Dikatakan demikian, bahkan untuk bakat abu-abu seperti mereka, sumber dayanya cukup untuk membantu mereka mencapai terobosan. Ayah mereka berada di tahap tengah dari alam pengumpulan energi sementara Harmalia berada di tahap awal. Yah, itu karena kamu membantu orang tua ini. Aku hanya merasa agak malu bahwa kamu harus memanggil orang lemah sepertiku sebagai ayah. Hahaha. Namun, Ryan tidak menyukai lelucon itu. Jangan khawatir, ayah. Aku mungkin tidak berada di sini sepanjang waktu, tapi setidaknya aku bisa menyediakan sumber daya yang cukup bagi kalian berdua untuk mencapai alam pendirian yayasan. Di tempat seperti wilayah kota Astrek, itu seharusnya lebih dari cukup, untuk melindungi dirimu dan Rana. Harmalia dan Turen tersenyum bahagia, tidak berusaha menolaknya. Kesalehan berbakti sangat penting,
dan mereka hanya merasa itu benar dan pantas. Mereka juga membantu orang tua mereka sendiri sebanyak yang mereka bisa di masa lalu sebelum mereka meninggal. Oh, benar. Kenapa Tribe menjadi sebesar ini? Aku juga melihat banyak wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Juri sudah menduga pertanyaan itu. Itu adalah hasil dari 3 anggota suku kita yang bergabung dengan Sekte Dalamu sekaligus. Jika itu hanya satu anggota, suku lain dan kekuatan serupa di sekitarnya akan berhati-hati tetapi tidak terlalu peduli. Mereka hanya akan menahan diri untuk tidak menyentuh kita. Lagi pula, jika anggota itu mati, perlindungan Sekte Dalamu juga akan berakhir. Tapi karena 3 bergabung sekaligus, kemungkinan besar Anda tidak akan mati sama sekali. Karena itu, beberapa suku melihat peluang untuk memperoleh perlindungan bagi mereka, waktu yang lama. Mereka menawari kami untuk menggabungkan suku kami. Tentu saja, saya tidak menerima siapapun begitu saja. Saya memiliki pemahaman yang baik tentang informasi tentang semua suku di sekitar kami. Saya memilih 3 dari mereka untuk bergabung bersama kami, mengatakan bahwa saya juga menjelaskan bagaimana sistem kami bekerja. Karena itu, saya mengambil suku yang saya yakini dapat meninggalkan cara lama. Roan mau tidak mau bertanya. Bukankah itu akan membuat suku baru melalui perebutan kekuasaan di masa depan? Yuri menggelengkan kepalanya. Tidak selama setidaknya 1 dari kalian bertiga masih hidup. Bagaimanapun, tidak ada dari mereka yang berani mencuri kekuatan suku yang dilindungi Dalamu. Selama tahun-tahun berikutnya, aku yakin sistem suku kita akan mengubahnya menjadi nyata. Kami melakukannya sekali selama waktu di mana bahaya jauh lebih besar, apalagi sekarang. Ryan dan Roan memutuskan untuk tidak ikut campur. Juri telah membawa suku ke tingkat sebelum mereka lahir. Dia pasti tahu apa yang dia lakukan. Ryan kemudian mengubah metode komunikasinya menjadi spiritual sense. Omong-omong, bagaimana bayi berbakat warna ungu itu? Bab 294 Rumah Manis Rumah. Yuri dan Alanda mengangguk. Dia tumbuh seperti anak-anak lainnya. Dia masih berusia 2 tahun, jadi kita punya 3 tahun lagi sebelum dia mulai berkultivasi di suku ini. Namun, bakatnya pasti akan muncul pada saat itu. Saat ini, saya tidak yakin tentang apa yang akan saya lakukan dengannya. Roan kemudian bertanya, bukankah cukup baik untuk hanya menempatkan dia di Sekte Dalamu? Anda tidak perlu khawatir tentang seseorang yang mengubah cara berpikirnya saat kita berada di sana. Sejujurnya, Roan tidak terlalu mempermasalahkan anak itu. Namun, dia masih peduli dengan orang tuanya di dunia ini. Menyimpan bakat warna ungu di sini mungkin berbahaya di masa depan jika seseorang mengetahuinya. Yuri menyipitkan matanya. Apa yang kamu bicarakan? Seolah-olah kalian berdua memiliki pengaruh yang cukup di sekte sebesar itu untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Tentu saja, saya tahu Anda bukan anak-anak sungguhan, tapi begitulah penampilan Anda di mata para tetua di sana. Ryan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, kami memiliki pengaruh yang Anda bicarakan. Anda tidak tahu berapa banyak hal yang terjadi selama ini di Sekte Dalamu. Kami dapat menjamin bahwa dia tidak akan menerima perawatan cuci otak atau semacamnya. Juri dan Alanda cukup terkejut mendengarnya. Tetap saja, mereka tahu bahwa Ryan dan Roan tidak punya alasan untuk berbohong. Lagi pula, dengan kultivasi mereka, mereka bisa dengan mudah menculik anak itu, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka di suku Varen. Orang harus ingat bahwa pendirian yayasan adalah budidaya tertinggi yang tersedia di suku ini saat ini. Yah, jika kamu berkata begitu, maka kurasa kita bisa melanjutkan rencanamu ini. Namun, saya ingin menjaga anak itu di suku selama beberapa tahun setelah dia mulai berkultivasi. Aku tidak akan berbohong. Yang paling penting bagi saya adalah setiap orang memiliki rasa memiliki terhadap rumah kita, untuk tidak melupakannya. Begitulah cara saya selalu bekerja. Alanda setuju dengan Juri. Itu benar. Sebut saja itu egois. Kami tidak akan keberatan. Anda dan Malaka meninggalkan suku ketika Anda berusia 10 tahun. Kami ingin menahan Ryan di sini sampai waktu yang hampir bersamaan. Yah, Anda berdua jauh lebih tua dari 10. Tapi Anda mengerti apa yang saya maksud. Roan mengangguk setelah mendengar itu. Tidak apa-apa. Itulah cara Anda memastikan kelanjutan perlindungan yang diberikan oleh Sekte Dalamu. Saya akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, masalahnya adalah jika Anda ingin menahannya di sini selamanya. Dengan bakatnya,
Dia pasti akan merasa terkurung di tempat seperti ini dan akhirnya pergi sendiri. Tetapi jika Anda mengambil inisiatif untuk melepaskannya setelah dia menyukai suku, itu akan memberi Anda hasil terbaik. Juri dan Alanda senang mendengarnya. Bagus bahwa Ryan dan Rowan setuju dengan rencana itu. Meskipun percakapan melalui spiritual sense tidak berlangsung lama, yang lain di ruangan itu menyadari hal itu terjadi. Pada akhirnya, ayah si kembar tidak bisa tidak bertanya. Apa yang kamu bicarakan? Jika itu semacam topik sensitif, ibumu dan aku bisa pergi dulu. Juri tertawa setelah mendengar itu. Maaf. Hanya saja saya harus menanyakan beberapa hal tentang sekte Dalamu, jadi tidak baik membicarakannya secara terbuka. Bagaimanapun, si kembar sudah memberitahu saya semua yang ingin saya ketahui, jadi kami sudah selesai sekarang. Selain itu, saya mengundang Anda semua untuk jamuan makan. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi sebelum kita melakukannya? Ryan tersenyum ketika Rowan hanya mengangguk. Mereka melewati sisa hari itu di Tribe. Pada malam hari, si kembar memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua mereka, berbicara tentang petualangan mereka di luar. Tak perlu dikatakan bahwa mereka menyimpan bagian-bagian yang tidak boleh dibicarakan, tentu saja. Belakangan, Ryan menggunakan sebagian waktunya untuk bermain dengan adik barunya. Yah, dia menjadi sangat menyukainya dengan sangat cepat. Dia bahkan berbicara dengan juri untuk memesan batu roh untuknya di masa depan setelah dia mulai berkultivasi. Kehadiran si kembar di suku selama 10 tahun memang telah mengubah keseimbangan yin dan yang di sana. Meskipun mereka pergi selama lebih dari 2 tahun, efeknya hampir tidak berubah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, itu mempengaruhi kekayaan suku secara keseluruhan ke titik di mana lebih banyak bakat akan lahir di sana. Namun, itu tidak berarti bahwa setiap orang akan dilahirkan dengan warna bakat yang tinggi. Faktanya, mayoritas masih akan menjadi bakat berwarna abu-abu. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh sistem permata jiwa. Meski begitu, Rana juga salah satunya. Dia hanya memiliki bakat warna abu-abu yang paling umum dan diabaikan ketika dia diuji setelah lahir selama sebulan. Namun, Ryan tidak peduli. Di matanya, menjadi normal bukanlah hal yang menyedihkan. Bagaimanapun, dia masih ingat betapa tanpa emosi hidupnya di bumi karena masalah jiwanya. Ryan menganggap normal sebagai hal yang hebat. Selain itu, dia tidak berniat meninggalkannya untuk berkultivasi sendiri. Sementara dia dan Rowan masih di planet ini, dan bahkan setelah dia pergi, dia akan melakukan yang terbaik untuk mendukungnya dan orang tuanya. Saat Ryan bermain dengan gelandangan kecil itu, Rowan juga memasuki ruangan. Melihat wajah dingin balok es, Ryan mau tidak mau bertanya. Apakah kamu datang ke sini untuk mengatakan untuk tidak terlalu terikat atau omong kosong seperti itu? Jika demikian, maka kamu sudah bisa pergi. Aku tidak keberatan terikat sama sekali. Rowan secara mengejutkan menggelengkan kepalanya saat dia menyentuh dahi Rana. Meskipun aku tidak seheboh dirimu, aku masih bisa merasakan hubungan garis keturunan antara dia dan aku. Aku tidak peduli padamu dan akan memenggal kepalamu beberapa kali jika itu tidak berarti aku akan mati juga. Namun, dia tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa aku di sini, jadi aku akan memberinya dukunganku juga. Aku sudah punya satu Malaka untuk diurus. Yang ini seharusnya tidak sesulit ini. Ryan memandang Rowan seolah-olah dia sedang melihat alien. Tiba-tiba, dia pergi ke jendela di kamar dan mulai mencari sesuatu dengan ekspresi serius. Jelas, Rowan memperhatikan itu. Apa yang sedang Anda cari? Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak banyak. Saya hanya berpikir bahwa dunia akan meledak sekarang, jadi saya melihat keluar untuk melihat apakah saya dapat menemukan rute pelarian. Sepertinya dunia masih bekerja dengan baik. Sungguh aneh. Itu benar-benar menakutkan. Saya bahkan melihat untuk melihat apakah beberapa retakan tidak muncul di orb saya. Untungnya, tampaknya baik-baik saja. Bahkan Sister Orb tidak bisa tinggal diam setelah itu. Mulut Rowan berkedut sebagai tanggapan. Pergi bercinta sendiri. Harmalia kemudian memasuki ruangan sambil tersenyum. Pemimpin suku juri mengatakan kepada saya bahwa pada tingkat kultivasi Anda bahkan tidak perlu tidur lagi. Namun, adik perempuan Anda berbeda. Jadi tinggalkan dia sendiri untuk beberapa waktu, ya. Turen masuk tepat di belakang saat dia setuju dengan Harmalia. Ibumu benar. Oh, kalau dipikir-pikir,
Aku tidak berpikir kamu pernah menangis ketika kamu masih kecil, bukan? Rana banyak menangis, sama seperti anak normal lainnya. Aku ingin tahu apa yang berbeda darimu dua. Ryan hanya tertawa sementara Roan pura-pura tidak mendengar. Mereka tidak pernah mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah reinkarnasi. Satu-satunya yang tahu tentang itu adalah Juri dan Alanda. Setelah itu, mereka meninggalkan kamar bersama Turen sementara Harmalia tetap tinggal untuk membantu Rana tidur. Di ruang tamu, Roan mengambil beberapa kertas dan mulai menulis beberapa hal di atasnya. Dia telah menghabiskan banyak waktu di gudang sekte dan harus membaca banyak teknik kultivasi. Belum lagi bahwa anggota sekte dalam memiliki akses ke yang lebih baik. Dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk melewati dua teknik kultivasi Harmalia dan Turen yang biasanya hanya tersedia untuk murid sekte dalamu. Adapun izin, dia akan bertanya tentang itu setelah dia kembali ke sekte. Ayah, berikut adalah dua teknik. Yang pertama cocok untuk afinitas elemen tanah Anda. Yang lainnya adalah teknik budidaya elemen angin untuk ibu. Namun, teknik ini seharusnya hanya tersedia untuk murid dalam sekte dalam. Itu dikatakan, jangan menyebar, atau Anda akan mengundang banyak masalah untuk Anda berdua. Turen menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak perlu. Jika memberikan teknik ini kepada kami akan mengundang masalah bagimu dan saudaramu, maka ibumu dan aku tidak membutuhkannya. Ryan tersenyum ketika dia membantu Roan dalam momen kesepakatan bersama yang langka ini. Jangan khawatir, ayah. Jika hanya kamu dan ibu, Roan dan aku bisa mendapatkan izin tanpa menerima hukuman apapun. Turen menyipitkan matanya saat dia melihat keduanya. Memang sangat jarang melihat mereka berakting bersama seperti itu. Baiklah. Namun, sebaiknya kau tidak menipuku tentang hal itu. Roan mengangguk. Kami tidak. Ryan dan Roan kemudian menghabiskan sisa malam di rumah mereka sebelum akhirnya pergi di pagi hari. Adapun Kentucky, ya, ayam cabul itu dimanjakan oleh gadis-gadis suku sepanjang hari. Pada malam hari, mereka bahkan menyiapkan sarang untuk tidur. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih bahagia datang ke suku Faren, manusia atau Minokawa. Akhirnya, mereka menuju ke hutan jiran sekali lagi. Bab 295 Gaya Kematian, bentuk ke-6. Roan melihat informasi Jade Sleep di jalan dan membandingkannya dengan lokasi mereka. Ayo masuk melalui arah barat daya. Itu jalur terpendek menuju wilayah inti. Ryan mengangguk saat dia menyampaikan niatnya ke Kentucky. Saat itu, mereka hanya membutuhkan beberapa hari untuk tiba di perbatasan hutan dengan berjalan kaki. Belum lagi mereka berada di alam pengumpulan energi. Tapi dengan Kentucky terbang di atas tanah, mereka hanya butuh beberapa jam. Akhirnya, mereka melihat hutan di kejauhan. Dari atas, adalah mungkin untuk melihat satu atau lebih pembudidaya, kebanyakan dari suku terdekat seperti mereka sendiri. Ada juga beberapa binatang iblis di sana-sini saat mereka terbang. Dengan kultivasi tahap 3 Kentucky, bahkan binatang iblis terbang dari perbatasan tidak bisa mendekati mereka. Si kembar kemudian memasuki hutan dari atas dan melanjutkan perjalanan mereka. Tahap 1 atau 2 binatang iblis di wilayah luar hutan tidak ada artinya bagi si kembar. Kentucky juga tidak merasakan dorongan untuk memakan inti iblis level ini lagi. Hutan jiran sangat besar. Terbang di atas wilayah luar saja membutuhkan waktu lebih dari 2 hari bagi Kentucky. Belum lagi mereka memilih jalan terdekat untuk ditempuh. Pada hari ketiga, si kembar dan Kentucky memasuki wilayah dalam. Dikatakan demikian, binatang iblis tahap 2 menjadi pemandangan umum sementara yang tahap 3 akan muncul sesekali. Si kembar hanya harus berurusan dengan mereka ketika Kentucky mendarat untuk beristirahat. Tetap saja, binatang iblis tahap 3 bukanlah ancaman lagi. Jika ada, yang muncul baru saja kor mereka diumpankan ke Minokawa. Tentu saja, ada binatang iblis terbang di tahap 3 juga. Kadang-kadang, binatang iblis itu akan datang dengan seluruh kelompok untuk menjatuhkan kelompok Ryan. Sayang sekali bahwa si kembar bukan satu-satunya yang mengalami peningkatan kekuatan tempur mereka setelah terobosan. Kentucky juga bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh binatang iblis tahap 3 awal, tengah, atau bahkan akhir. Kecuali, tentu saja, mereka adalah ras langka seperti Kentucky sendiri. Hanya saja Anda tidak dapat menemukan Minokawa dan monster legendaris serupa di setiap sudut. Itu juga sesuatu yang selalu membuat Ryan bingung.
Bagaimana telur Minokawa berakhir di tangan pedagang biasa? Tampaknya tidak mungkin orang tua Kentucky akan membiarkan telurnya diambil semudah itu. Selain binatang iblis, kelompok Ryan akan menemukan satu atau lain yayasan pendirian atau di atas kelompok pembudidaya. Bahkan ada satu yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan mencoba menyerang mereka saat Kentucky sedang beristirahat. Lagi pula, siapapun yang mampu mencapai tempat ini pasti memiliki beberapa hal baik. Mungkin mereka bahkan memiliki banyak inti iblis. Di tengah hutan belantara, mencuri dan membunuh bukanlah hal yang langka. Di antara penerbangan, istirahat, dan pertempuran cepat, si kembar membutuhkan 3 hari lagi untuk melewati wilayah dalam. Hanya ketika mereka tiba di dekat perbatasan wilayah inti, Ryan dan Rowan meminta Kentucky untuk kembali ke tanah. Wilayah inti dikenal dengan binatang iblis tahap 4. Namun, faktanya adalah bahwa ia memiliki lebih banyak tahap 1 dan 2, dengan cukup banyak binatang tahap 3. Tahap 4 nyata sejauh ini adalah minoritas. Oke, kita harus memakan waktu sekitar 2 hari untuk tiba di wilayah yang ditunjukkan di Jade Sleep. Kita perlu mencari gunung dengan 4 puncak. Namun, saya tidak tahu sudah berapa lama sejak Jade Sleep ini dibuat, jadi kita tidak tahu apakah itu masih ada. Ryan mengangkat bahunya. Itu gunung. Bisakah itu menghilang dengan mudah? Kemungkinan kita bisa menemukannya dengan sangat cepat. Bagaimanapun, itu gunung. Bagaimanapun, sekarang kita di sini, kamu seharusnya bisa membandingkan informasi Jade Sleep dengan medan, kan? Seberapa besar area pencariannya? Rowan menyempit saat dia melihatnya. Dari apa yang saya lihat, radiusnya 3.000 km. Mulut Ryan berkedut. Apakah kamu bercanda? Berapa banyak gunung yang bisa kita temukan dengan 4 puncak di tempat sebesar itu? Apakah tidak ada petunjuk lain? Rowan menggelengkan kepalanya. Setidaknya, aku tidak bisa melihatnya. Lagi pula, tidak akan memakan waktu lebih dari 1 atau 2 minggu untuk menutupi seluruh area dengan kultivasi kita yang sebenarnya. Yah, itu mengingat bahwa tidak ada yang akan terjadi sementara itu. Selain itu, mungkin hal yang baik untuk menemukan target juga. Meskipun tidak ada jaminan, semakin kita melihat bagian dari wilayah inti ini, semakin besar peluang kita. Asteris anak ayam. Asteris. Tiba-tiba, Kentucky melihat ke arah lain dengan ekspresi serius. Itu lebih dari cukup bagi Ryan dan Rowan untuk mengetahui bahwa Kentucky merasa ada yang tidak beres. Asteris mengaum. Asteris. Asteris gemetar. Asteris. Tanah bergetar saat raungan itu semakin dekat. Ryan kemudian menggunakan light element miliknya untuk mendeteksi life force di sekitarnya. Saat itulah dia melihat ke bawah ke tanah. Musuh ada di sana. Bergerak. Ryan, Rowan, dan Kentucky segera melompat menjauh. Tepat setelah itu, tanah tempat mereka berada beberapa saat yang lalu runtuh. Si kembar kemudian mengirim sense spiritual mereka ke dalam lubang dan akhirnya bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Oh, ini kadal tanah gading. Memikirkan yang ini bisa maju ke tahap 4, itu cukup langka. Rowan mengangguk. Memang, biasanya, tahap 3 adalah batas mereka. Orang ini mungkin memakan sesuatu yang memungkinkannya melewati ambang itu. Bagaimanapun, itu akan sangat menjengkelkan jika memutuskan untuk tetap di bawah tanah. Melompat. Rowan kemudian menghilang dari posisinya, tepat pada waktunya untuk melihat tanah di bawahnya runtuh lagi. Persetan, aku tidak punya kesabaran untuk menunggunya keluar. Begitu kadal selesai membuat lubang itu dan hendak bergerak lagi, Rowan melompat ke dalam. Ryan menghela nafas tetapi mengikuti tepat di belakang juga. Adapun Kentucky. Nah, anak ayam itu tidak mau pergi, jadi dia hanya tinggal di luar, menunggu. Kadal Bumitus memperhatikan mangsanya memasuki lubangnya sendiri. Tanpa membuang waktu, ia langsung membatalkan rencana untuk bergerak lagi dan langsung menyerang. Bagaimanapun, bawah tanah adalah ladangnya. Asteris mengaum. Asteris. Elemen tanah berkumpul di sekitar kadal saat bumi di sekitarnya bergerak sesuai keinginannya. Itu memutuskan untuk menjebak Ryan dan Rowan di sana untuk mencegah mereka melarikan diri. Rowan mendengus sebagai tanggapan setelah melihat itu. Ini cukup percaya diri. Ryan tertawa sambil mengangguk. Saat mereka jatuh, rambut mereka berubah menjadi warna putih dan hitam. Gaya hidup, bentuk pertama, peningkatan. Elemen cahaya terkunci di dalam tubuh mereka saat kekuatan mereka secara keseluruhan meroket. Mereka tidak berusaha menghentikan jatuhnya.
Sebaliknya, mereka menggunakan batu yang jatuh sebagai langkah untuk meningkatkan kecepatan turun mereka lebih jauh lagi. Orang ini cukup besar, sama seperti golem yang membusuk dari abis yang mendalam. Akan sangat sulit untuk mematahkan pertahanannya. Rowan mengangguk. Kulitnya yang tebal bahkan ada di kepalanya. Pedang kita terlalu kecil untuk menyebabkan kerusakan signifikan dalam jangka pendek. Itu masalah yang dipahami Rowan setelah kultivasi mereka meningkat. Binatang iblis tumbuh dalam ukuran saat panggung mereka meningkat. Dalam beberapa kasus, seperti The Caying Golem dan Earth Lizard ini, senjata si kembar tidak cukup besar untuk mencapai organ vital. Adapun bagian tubuh mereka yang lebih rentan, binatang buas biasanya akan melindungi mereka. Satu-satunya serangan dengan efek tertentu adalah Stellar Piercer. Bagaimanapun, itu akan menembakkan sinar tajam energi spiritual yang bercampur dengan elemen gelap dan terang. Jika digunakan dalam jarak dekat, serangan energi spiritual akan menembus lebih jauh dari panjang total pedang. Namun, itu jauh dari optimal karena Stellar Piercer seharusnya lebih seperti serangan jarak jauh. Adapun bentuk lain, mereka lebih cocok untuk target yang lebih kecil seperti manusia. Karena itu, Rowan mengerjakan sesuatu yang baru selain formulir gerakan pertama, langkah bayangan, selama 6 bulan terakhir di sekte. Dalam perjalanan, Rowan menggunakan waktu istirahat Kentucky untuk membantu Ryan berlatih juga. Itu mudah dalam kasus mereka karena Rowan dapat langsung mengirimkan semua ingatan yang diperlukan sekaligus melalui koneksi jiwa mereka. Hal yang sama berlaku untuk bentuk gerakan baru. Tiba-tiba, si Sictus Earth Lizard bangkit dan tertembak ke arah si kembar. Gaya kematian, bentuk gerakan pertama, langkah bayangan. Si kembar menjadi dua bayangan, menyatu dengan kegelapan di sekitarnya dan menghindari sisik yang datang ke arah mereka. Kadal berpikir bahwa si kembar tidak akan bisa menghindari semua skala dengan keturunan seperti terowongan, tapi itu jelas salah. Asteris mengaum. Asteris, melihat bahwa serangan awalnya tidak berhasil, ia segera melesat ke depan, berniat untuk menyerang si kembar secara langsung. Ryan dan Rowan tidak berhenti dan semakin mempercepat. Gaya kematian, bentuk pertahanan pertama, busur pembalikan. Busur benang terang dan gelap menciptakan bidang perlindungan seperti gelembung raksasa, yang ditarik kembali saat mereka menghabiskan energi serangan kadal. Si kembar tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan segera mengubah pendirian mereka. Elemen terang dan gelap berkumpul di sekitar si kembar dengan bantuan energi spiritual. Namun, alih-alih mengalir mulus seperti 5 bentuk awal, yang satu ini membuat kedua elemen itu menjadi kacau. Terang dan gelap tidak seharusnya bercampur semudah yang bisa dilakukan Ryan dan Rowan. Bagaimanapun, mereka seharusnya menjadi elemen yang berlawanan. Keterampilan baru Rowan pada dasarnya menggunakan penolakan alami di antara mereka untuk menciptakan serangan yang kuat dan merusak. Gaya kematian, bentuk ke-6, penghancur. Bab 296 beberapa front. Bintang putih dan gelap Ryan dan Rowan menembus tengkorak tebal kadal. Tepat setelah itu, energi elemental cahaya dan gelap yang kacau menyebar saat si kembar dengan cepat mundur. Elemen-elemen berlawanan yang kacau mencapai titik kritis hanya dalam sekejap ketika tiba-tiba. Asteris ledakan. Asteris. Sebuah ledakan yang dihasilkan oleh kedua elemen meledakkan bagian atas kepala kadal Bumitus. Anehnya, kadal itu tidak mati. Asteris mengaum. Asteris. Melihat situasi putus asanya sendiri, kadal raksasa segera mencoba berbalik dan melarikan diri ke bawah tanah. Sayangnya, Ryan dan Rowan sudah bersiap untuk menyerang jika serangan pertama tidak berhasil. Dengan hilangnya pertahanan alaminya, si kembar bisa membidik langsung ke kepalanya. Tidak hanya itu, tetapi mereka lebih cepat dari itu untuk memulai. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Tanpa perlindungan apapun di kepalanya, 6 pedang gelap dan terang Ryan dan Rowan menebas otak yang sudah rusak. Asteris mengaum. Asteris. Dengan satu teriakan terakhir, tubuh kadal Bumitus berhenti bergerak. Bentuk ke-6 dari gaya kematian tidak bekerja dengan cara yang sama seperti yang lain. 5 bentuk pertama ditujukan untuk waktu pembunuhan tercepat, mengambil semua peluang yang mungkin untuk menyelesaikan pertempuran sesegera mungkin. Destroyer, bagaimanapun, berbeda. Itu hanya berguna melawan target besar karena mereka tidak perlu mengendalikannya begitu mereka mengenai. Mereka hanya perlu membiarkan energi menyebar dan mencapai titik kritis. Lagi pula, jika mereka menusukkan pedang mereka ke tubuh target kecil, target itu kemungkinan besar sudah mati.
Tidak perlu melakukan hal seperti membuat kedua energi menjadi kacau. Melawan mereka, serangan membunuh cepat pasti akan jauh lebih baik. Bisa dibilang Destroyer adalah skill yang diciptakan untuk menghancurkan pertahanan musuh. Ryan kemudian melihat ke tubuh kadal, mencari sesuatu. Binatang iblis tahap 4 memiliki peluang bagus untuk memiliki inti iblis, dan kadal ini kebetulan menjadi salah satunya. Ryan dengan cepat mengambil inti iblis sebelum si kembar terangkat sekali lagi. Tidak lama kemudian, mereka muncul dari bawah tanah. Begitu mereka keluar, mereka melihat Kentucky dengan inti iblis lain di paruhnya. Mereka melihat sekeliling dan segera menemukan tubuh 3 binatang iblis lainnya tergeletak di tanah. Ketiganya di tingkat tahap 3. Ternyata binatang buas ini menyerang Kentucky ketika mereka melihatnya sendirian. Namun, Kentucky jauh lebih kuat daripada binatang iblis tahap 3 awal, jadi dia bisa merawat mereka sendiri. Asteris meneguk. Asteris sendawa asteris. Ryan tertawa ketika dia melihat inti binatang iblis tahap 4 di tangannya. Pertempuran ini akhirnya menjadi jauh lebih mudah dari yang mereka harapkan. Si kembar baru saja menembus alam formasi inti, meskipun binatang iblis tahap 4 tidak akan mati semudah itu. Namun, kadal telah benar-benar memilih medan yang mengerikan untuk pertempuran sekarang. Melawan musuh lain, ruang kecil itu akan memberinya keuntungan besar dengan pertahanan dan kekuatan mentahnya yang tinggi. Namun, langkah bayangan Roan mengubah keunggulan di luar angkasa melawan kadal bumi Tus karena cukup cepat untuk menghindari serangannya. Juga, itu membatasi gerakan yang bisa dilakukan oleh kadal itu sendiri di dalam sana. Secara keseluruhan, semuanya dimainkan untuk keuntungan si kembar. Hei, Kentucky. Ryan kemudian melemparkan inti iblis tahap 4 ke Minokawa, yang bergerak secepat kilat untuk menangkapnya. Asteris meneguk. Asteris. Kentucky merasa sangat puas begitu energi dari inti iblis tahap 4 itu mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Asteris anak ayam. Anak ayam. Asteris. Roan melihat sekeliling dan tidak melihat binatang iblis lain datang. Baiklah, ayo lanjutkan. Jangan lengah. Pertarungan melawan tahap 4 semudah ini tidak akan terus terjadi. Ryan mengangguk ketika mereka bertiga pergi. Sementara si kembar bergegas masuk ke wilayah inti, sebuah kelompok baru dengan 22 pembudidaya muncul di luar hutan jiran. Mereka semua mengenakan jubah ungu dengan lambang sulaman sekte umbral di masing-masing dari mereka. Setiap kultivasi mereka bervariasi antara alam formasi inti tahap akhir dan inti tahap tengah dan alam fusion jiwa. Pemimpin mereka, bagaimanapun, berada di tahap puncak dari core dan soul fusion. Saat mereka melihat hutan jiran di depan, salah satu anggota kelompok tidak bisa tidak bertanya kepada pemimpin yang sama. Lian Senior, apakah kita benar-benar akan mencari bocah itu di sini? Hutan jiran ini sangat besar. Selain itu, meskipun deskripsinya cocok, kita tidak mengejar kembaran ini. Kita membutuhkan yang berambut putih. Lian Buran, yang bertanggung jawab atas kelompok ini, menganggukkan kepalanya. Vio, aku mengerti maksudmu. Namun, sejauh yang kami tahu, si kembar jarang keluar sendirian. Jika Roan itu datang untuk mencoba misi ini, kemungkinan besar saudaranya akan mengikutinya. Sebesar wilayah inti hutan jiran, jadi, kita masih perlu mencoba. Selain itu, wali kota memberitahu kami perkiraan daerah di mana bibinya mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi. Kami mungkin memiliki peluang bagus untuk menemukan si kembar di sana. Jika kami melakukannya dan membunuh mereka, kami akan melakukannya pencapaian besar untuk sekte ini. Anggota lain kemudian menyebutkan sesuatu yang lain. Hutan jiran memiliki banyak binatang iblis tahap 4, jadi mungkin juga memiliki tahap 5. Bukankah itu sedikit terlalu berisiko? Tidak seperti sekte Dalamu, yang kemungkinan besar memiliki beberapa kesepakatan dengan binatang iblis tahap 5 di wilayahnya, kami tidak punya apa-apa. Mungkin kita akan menjadi sasaran segera setelah kita mengungkapkan energi umbral kita di sana. Lian menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Jangan khawatir. Bahkan jika hutan jiran memiliki binatang iblis tahap 5, tidak boleh lebih dari 1 atau 2. Jika beruntung, mungkin ada 3. Kemungkinan menabrak salah satu dari mereka sangat rendah. Juga, kami tidak akan bergerak sebagai satu kelompok penuh. Sebagai gantinya, kami akan memisahkan kelompok kami menjadi 4 kelompok yang berbeda. Bahkan jika salah satu kelompok terkena musibah, 3 lainnya masih dapat melanjutkan pencarian. Semua orang mengangguk.
Senior Lian, Ryan adalah keberadaan yang sangat merugikan bagi Sekte Umbral kita. Karena ada peluang bagus untuk menemukannya di hutan ini, mengapa Sekte tidak mengirim sesepuh alam jiwa baru lahir untuk mencarinya? Itu akan beberapa kali lebih cepat, dan lebih mudah untuk memindai tempat ini. Lian menghela nafas saat dia menjelaskan. Sayangnya, Sekte Umbral kita diawasi sepanjang waktu. Jika kita melakukan beberapa gerakan yang tidak biasa, Sekte dalammu kemungkinan besar akan bertindak. Kita beruntung bahwa wali kota Tamadol City berhutang pada salah satu tetua kita, alasan mengapa dia melaporkan lokasi Roan kepada kami. Kami tidak ingin menakut-nakuti mangsa karena kami terlalu terburu-buru. Jangan khawatir, dengan 4 kelompok kami mencari secara bersamaan, kami benar-benar memiliki peluang bagus untuk menemukannya. Baiklah, kita tidak akan bisa menyembunyikan pendekatan kita mulai sekarang. Ganti jubah sektemu dengan pakaian sehari-hari, dan ayo masuk. Anggota Sekte Umbral mengangguk dan berganti pakaian sebelum dengan cepat menuju wilayah inti. Kembali di wilayah inti, di suatu tempat jauh di bawah tanah, seorang wanita berjalan melalui apa yang tampak seperti labirin. Jika Ryan dan Roan ada di sini saat ini, mereka akan segera mengenalinya. Dia adalah Latalia Amakal, target yang mereka cari bersama dengan tempat di Jade Sleep. Demi sialan, di mana intinya? Latalia telah berada di labirin bawah tanah ini selama berminggu-minggu. Untungnya, sebagai pembudidaya inti dan jiwa Fusion Realm, dia tidak membutuhkan makanan atau air lagi. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sejak lama. Namun, tidak dapat menemukan satu petunjuk pun di tempat ini setelah terbang begitu lama sudah mulai membebani dirinya. Asteris mengaum. Asteris. Kotoran. Begitu Latalia mendengar raungan itu, dia berbalik dan menghilang ke lorong labirin. Tersesat di tempat ini bukan satu-satunya hal yang harus dia pedulikan. Ada juga banyak makhluk yang tinggal di sini. Latalia mencoba melawan mereka sebelumnya. Pada awalnya, dia merasa itu relatif mudah. Meskipun makhluk itu memiliki kekuatan yang setara dengan penggarap realem inti dan jiwa fusion, mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Tidak masalah untuk menggunakan beberapa trik yang membawa mereka ke kehancuran mereka sendiri, atau begitulah pikirnya. Sayangnya, dia menjadi mengerti bahwa tidak mungkin membunuh mereka. Dia membunuh mereka beberapa kali, tetapi mereka selalu pulih. Ketika dia akhirnya mulai kehabisan energi spiritual, dia harus melarikan diri. Dia ingin menyelidiki lebih lanjut, tetapi dia harus terus bergerak sebelum mereka pulih sepenuhnya. Pasti semacam formasi besar-besaran yang terus menciptakan binatang buas itu. Nah, itu masuk akal. Jika binatang buas ini asli dan telah dikunci di sini sampai sekarang, mereka pasti sudah mati. Tetap saja, tidak heran jika banyak orang mulai menghilang di sekitar tempat ini. Jika mereka terjebak di dalam lokasi ini, maka kebanyakan dari mereka memang akan mati. Mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Begitu mereka terjebak di sini, hanya kematian yang menunggu mereka. Bahkan keluarga Amakal saya hanya memiliki pengetahuan yang dangkal tentang hal itu. Namun, mengapa tempat ini baru buka sekarang? Sayangnya, dia juga tidak menemukan cara untuk menghadapi formasi. Dia sudah menyerah melawan monster-monster itu dan akan melarikan diri begitu dia mendengar mereka. Satu-satunya pilihannya adalah menemukan jalan keluar atau cara untuk menghentikan binatang buas itu bangkit kembali. Namun, itu bukan rencananya. Latalia memiliki pemikiran lain tentang dia tinggal di sini di tempat ini. Bab 297 Pelatihan berlanjut. Ryan dan Roan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Sebaliknya, mereka terus bergerak maju ke arah jangkauan pencarian. Sesekali, mereka akan bertemu dengan Demon Beast. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, mayoritas dari mereka adalah tahap 2 atau 3. Jenis binatang iblis ini tidak menimbulkan ancaman bagi si kembar. Tentu saja, binatang tahap 4 juga muncul. Sekuat apapun si kembar, ada juga batasan seberapa banyak yang bisa mereka lawan. Pada tahap awal mereka dari alam formasi inti, Ryan dan Roan bisa bertarung setara dengan binatang iblis tahap 4 tengah sambil bertarung habis-habisan. Mereka hanya memiliki sedikit keunggulan dibandingkan tahap 4 awal juga. Gaya kematian, bentuk kedua, bulan sabit. Asteris Kri, Asteris. Lengkungan elemen terang dan gelap datang dari pedang kembarannya, membidik gerombolan binatang iblis di depan mereka. Kentaki mengikuti tepat di belakang serangan itu, menyerang setiap binatang iblis yang menghindari serangan itu.
Asteris desir, desir, desir. Asteris puci, puci, puci. Asteris. Satu demi satu binatang iblis jatuh mati ke tanah. Tetap saja, itu jauh dari cukup. Mereka memiliki gua untuk beristirahat dan pada awalnya tidak menemukan apapun dengan indera spiritual mereka. Namun, gua itu sangat dalam, jadi mereka tidak bisa melihat sejauh itu. Namun, setelah tinggal di sana pada malam hari, mereka tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Ternyata gua itu juga merupakan sarang bagi sekelompok laba-laba gua gelap. Mayoritas hanya tahap 2, dengan beberapa tahap 3 di tengah. Namun, masalahnya adalah terlalu banyak dari mereka yang menyerang si kembar dan Kentucky. Selain itu, mereka dapat mengetahui dengan sense spiritual mereka bahwa binatang tahap 4 sedang mengendalikan semua laba-laba ini di bagian paling belakang. Itu cukup cerdas karena tahu bagaimana menggunakan massa untuk membuat mangsanya lelah. Rowan, haruskah kita mundur? Pertempuran tidak memiliki banyak arti karena mereka tidak bisa mendekati ibu laba-laba di belakang. Selain itu, mereka dekat dengan pintu masuk. Selama mereka berbalik dan lari, laba-laba itu tidak akan bisa menghentikan mereka bertiga. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Mari kita ambil kesempatan ini untuk melihat berapa lama kita bisa bertahan dengan energi spiritual kita. Saya ingin melihat apakah kita akan kehabisan energi atau mencapai induk laba-laba terlebih dahulu. Ryan tidak keberatan karena mereka memiliki alam dimensi permata jiwa untuk keadaan darurat apapun. Baiklah. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Gaya kematian, bentuk pertama. Gaya hidup, Asteris Kri, Asteris. Pertempuran berlanjut selama 30 menit. Akhirnya, ibu laba-laba mulai kehabisan bawahan dan memutuskan untuk maju. Tentu saja, itu juga tidak mudah bagi si kembar. Baik Ryan dan Rowan telah terkena laba-laba beberapa kali. Selain itu, masalah utama laba-laba ini adalah racunnya. Jika bukan karena Ryan memiliki bentuk ketiganya, pemurnian, mereka pasti sudah runtuh sejak lama. Paling tidak, mereka perlu mengonsumsi beberapa pil anti racun. Tiba-tiba, induk laba-laba menembakkan jaringnya ke depan, mencoba menangkap si kembar tanpa persiapan. Namun, satu-satunya yang terjebak adalah Kentucky. Benar saja, Kentucky masih hanya tahu bagaimana mengandalkan kecepatan dan kekuatan mentah. Itu tidak memiliki pengalaman. Melihat kesempatan itu, ibu laba-laba mengendalikan saudara-saudaranya untuk menahan Ryan dan Rowan sementara dia menyerang Kentucky. Tahap 4 Demon Beast hanya satu ranah lagi dari memperoleh perasaan, jadi mereka sudah cukup cerdas untuk memahami memprioritaskan sesuatu dalam pertempuran. Kentucky melihat ibu laba-laba mendatanginya dan segera menyalakan bulu-bulunya. Api terang dan gelap menyebar dari tubuhnya, dan mereka menghancurkan jaring yang menahannya di tempatnya. Asteris. Namun, itu sudah terlambat. Ibu laba-laba turun saat menyerang dengan rahang bawahnya. Asteris menabrak. Asteris. Meskipun ibu laba-laba itu raksasa, Kentucky sendiri cukup besar. Mustahil bagi ibu laba-laba untuk menelannya utuh. Karena itu, dia mencoba menghancurkan kepalanya terlebih dahulu. Namun, dia benar-benar meremehkan pertahanan Minokawa. Beberapa darah menetes dari kepala Kentucky, tapi itu karena kerusakan superfisial pada kulitnya. Sebagian besar kerusakan serangan dihentikan oleh bulu dan sisik seperti bilah. Nah, Kentucky masih panik begitu dia melihat kepalanya di dalam mulut ibu laba-laba. Asteris Kri. Asteris. Api hitam dan putihnya kemudian meledak dengan lebih ganas saat dia menggunakan sayap dan kakinya untuk membebaskan dirinya. Pertahanan Mother Spider juga cukup bagus. Namun, bagian dalam mulutnya tidak tahan. Dia hanya bisa menahan penghancur kehidupan dan panas ekstrim dari api selama beberapa detik sebelum menyerah dan melepaskan Kentucky. Kentucky jatuh ke tanah saat ibu laba-laba ditarik kembali dengan bantuan jaringnya di atas udara. Namun, beberapa detik itu sudah cukup bagi Ryan dan Rowan untuk membuka jalan melalui anak-anak laba-laba ibu laba-laba. Ibu laba-laba hanya punya waktu untuk melihat si kembar di bawahnya saat mereka terbang ke arahnya. Tidak hanya itu, bukan hanya 2 musuh, tetapi 6 sebagai gantinya. Gaya kematian, bentuk kelima, serangan meraj. Gaya kematian, 4 bentuk, naga melonjak. 3 Ryan dan Rowan melonjak saat pedang mereka dipenuhi dengan elemen terang dan gelap dan energi spiritual. Asteris boom, boom, boom.
Ibu laba-laba dipukul di perutnya di mana pertahanannya adalah yang terlemah. Asteris his. Asteris. Ibu laba-laba mendesis saat darah hijau mengalir seperti air mancur. Tetap saja, ibu laba-laba adalah binatang iblis tahap 4 tengah. Belum lagi anak-anaknya datang untuk membantunya di saat berikutnya. Tanpa pilihan apapun, Ryan dan Rowan hanya bisa bertahan melawan serangan bunuh diri dari yang lebih lemah karena jumlahnya masih sedikit. Asteris dentang, 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 asteris. Ryan memandang ibu laba-laba yang melesat kembali ke dalam gua. Ini melarikan diri. Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Biarkan, tidak mungkin kita bisa menangkapnya di wilayahnya. Selain itu, kita sudah benar-benar habis. Serangan Meraj dan naga melonjak terakhir itu telah menghabiskan energi spiritual si kembar yang tersisa. Ryan memandang Kentucky dan bisa melihat hal yang sama menggunakan elemen cahayanya untuk menyembuhkan cedera kepalanya. Melihat itu, Ryan menghela nafas lega. Ketika ibu laba-laba menekan rahang bawahnya di sekitar kepala Kentucky, Ryan benar-benar berpikir itu akan dihancurkan olehnya. Rowan mengabaikan semuanya sebelum berkata, "Ayo tinggalkan tempat ini. Anak-anak ibu laba-laba gua gelap akan terus menyerang kita tanpa henti, berpikir bahwa kita akan mencoba mengejarnya. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi." Ryan tiba di samping Kentucky dan menggunakan keterampilan pemurniannya untuk mempercepat proses menghilangkan racun ibu laba-laba di dalam Kentucky. "Baiklah, ayo pergi." Tepat setelah itu, mereka bertiga melesat keluar dari gua, meninggalkan laba-laba gua kegelapan. Namun, begitu mereka melewati pintu masuk gua, laba-laba yang mengejar mereka berhenti. Sepertinya ibu laba-laba memberi mereka perintah untuk tidak meninggalkan gua. Itu hal yang baik untuk si kembar. Mereka memperhatikan bahwa tidak ada binatang iblis di sekitar, kemungkinan besar karena mereka tahu bahwa tempat ini adalah wilayah ibu laba-laba. Sekarang ibu laba-laba terluka, dia tidak akan keluar dalam waktu dekat, begitu pula bawahannya. Ini berarti bahwa mereka memiliki tempat yang sempurna untuk beristirahat. Mereka tidak pergi terlalu jauh sebelum menyembunyikan diri di samping tebing kecil. Baru kemudian si kembar dan Kentucky mengeluarkan batu roh untuk memulihkan energi spiritual mereka. Fiuh, seperti yang diharapkan dari binatang iblis tahap 4. Bahkan setelah dihantam oleh 6 naga melonjak sekaligus, ia masih bertahan dan melarikan diri. Rowan mengangguk. Bagus. Pertarungan seperti ini yang ingin aku alami. Rowan merasa luar biasa karena jumlah musuh barusan memaksanya untuk menggunakan langkah bayangannya hingga batasnya. Tetap saja, dia dan Ryan terkena serangan laba-laba berkali-kali. Itu menunjukkan betapa dia harus meningkatkan tekniknya. Memang, pertempuran dengan energi spiritual benar-benar berbeda dari pertempuran tampaknya. Hal yang sama dapat dikatakan kepada Ryan karena formulir pertamanya, peningkatan, aktif selama seluruh pertempuran. Kemajuannya lambat. Tetap saja, Ryan menjadi lebih baik dalam cara mengunci elemen cahaya di tubuh mereka sedikit demi sedikit, mencegahnya melarikan diri. Itu adalah dasar dari sebagian besar keterampilan gaya hidupnya. Ryan kemudian menatap Kentucky sebelum bertanya pada Rowan. Bagaimana menurut Anda? Rowan mengerti apa yang dimaksud Ryan sebelum berkata. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Kentucky terlalu muda, jadi mengharapkan refleks yang mengesankan darinya tidak akan membawa kita kemana-mana. Dia hanya bisa mengandalkan instingnya sendiri untuk menjadi lebih baik dalam bertarung. Namun, memang, belajar sangat banyak, cepat. Aku ragu itu akan jatuh ke dalam jaring ibu laba-laba untuk kedua kalinya dalam situasi yang sama. Kurasa, tidak, itu pasti karena garis keturunannya yang mengesankan. Ia hanya harus berhenti terlalu mengandalkan pertahanannya. Ryan tertawa saat mengingat ekspresi ketakutan Kentucky ketika mulut ibu laba-laba mencoba memakan kepalanya. Hahaha, jangan khawatir. Setelah ketakutan seperti itu, aku ragu itu akan dengan sengaja terus menerima pukulan seperti yang telah dilakukan sejauh ini. Benar saja, kepala Kentucky penuh dengan gambar bagian dalam mulut ibu laba-laba. Ryan kemudian menatap Rowan sebelum bertanya. Seberapa jauh kita dari wilayah pencarian? Rowan melihat jade slip sebelum berkata. Kita sudah dekat. Mengingat kecepatan kita, kita harus tiba di sana besok sore. Ryan mengangguk saat mereka menghabiskan sisa malam itu untuk memulihkan diri dan merenungkan pengalaman hari ini. Bab 298 Kontak. Selain Demon Beast, ada juga beberapa kelompok pembudidaya. Tentu saja,
Tidak mudah untuk menemukan mereka. Mereka akan menabrak satu atau dua setiap 500 hingga 1000 kilometer. Bahkan terkadang tidak ada. Itu masuk akal karena hanya mereka yang berkultivasi tinggi yang berani masuk ke sini. Jika Ryan dan Rowan menemukan orang-orang itu, maka orang lain juga akan menemukannya. Saat ini, Ryan dan Rowan kebetulan sedang berbicara dengan salah satu kelompok itu. Adapun topik. Apakah kalian berdua yakin tidak tersesat? Di mana kamu pernah melihat bocah 14 tahun seperti kalian berdua berlatih di tempat seperti ini? Aku terkejut kamu belum mati. Kelompok ini memiliki satu pembudidaya inti tahap awal dan alam fusion jiwa sementara tiga lainnya setidaknya berada di tahap akhir dari alam formasi inti. Mereka datang ke inti hutan jiran untuk mengumpulkan materi dan inti iblis binatang iblis. Bagaimanapun juga, inti dan material iblis tahap 4 masih bernilai tinggi meskipun hanya bisa dijual dengan batu roh peringkat 2. Rowan menjadi kesal dengan ocehan mereka saat Ryan menghela nafas tanpa daya. Sebanyak kelompok ini memiliki niat baik, dihentikan karena alasan seperti itu benar-benar mengganggu mereka. Jika ada, mereka berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada mereka, dengan alam dimensi tersedia untuk keadaan darurat. Kami menghargai pikiran Anda, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Kami lebih dari cukup kuat untuk bertahan hidup di tempat ini. Bagaimanapun, kami adalah anggota Sekte Dalamu. Pemimpin kelompok itu mengangguk. Itu menjelaskan bagaimana dua bocah seusiamu dapat mencapai alam formasi inti begitu cepat. Orang tua ini menghabiskan lebih dari 30 tahun untuk mencapai tahap yang sama dengan kalian berdua. Butuh waktu lebih lama bagiku untuk tiba di inti dan penggabungan jiwa. Belum lagi aku tidak punya harapan untuk mencapai alam jiwa yang baru lahir suatu hari nanti. Namun, bahkan jika kamu berasal dari Sekte Dalamu, kamu harus kembali. Kultivasi milikmu ini terlalu rendah. Rowan akhirnya kehilangan kesabaran. Terserah, abaikan saja mereka. Ayo pergi. Tanpa melihat ke belakang, Rowan berlari ke hutan. Ryan tersenyum pahit sambil mengangguk. Jangan khawatir, Pak. Kami tahu risikonya. Biarkan saja kami. Asteris anak ayam. Asteris. Kentucky melihat si kembar melarikan diri dan dengan cepat mengikuti juga. Seorang pria dalam kelompok ini tidak bisa tidak bertanya kepada pemimpin lama. Ayah, apakah tidak apa-apa untuk meninggalkan mereka? Bukankah kita harus mencoba menghentikan keduanya? Saya percaya Sekte Dalamu bahkan akan memberi kita hadiah karena membantu membawa kedua jenius itu kembali ke sekte mereka. Lagi pula, saya tidak berpikir mereka akan mengizinkan mereka memasuki wilayah inti ini dengan kultivasi mereka. Pria itu merenungkan sedikit tentang situasinya. Meskipun dia bukan bagian dari sekte, dia setidaknya tahu cara kerjanya. Seperti yang dikatakan putranya, sekte-sekte itu tidak akan membiarkan para jenius di tingkat itu menjelajah di tempat seperti ini tanpa kultivasi yang diperlukan. Anggota lain dari grup mereka juga menambahkan. Aku yakin dia benar, pemimpin klan. Karena klan Lopin kita tinggal di wilayah Sekte Dalamu, bukanlah keputusan yang buruk untuk mendapatkan bantuan dari mereka. Selain itu, mereka sudah beruntung karena belum ada yang mencoba merampok mereka, dan bahwa kamilah yang datang. Orang lain kemungkinan besar akan mencoba merampok mereka begitu mereka melihat bahwa mereka adalah bagian dari Sekte Dalamu. Lagi pula, mereka pasti memiliki beberapa barang bagus dengan kultivasi yang mereka tunjukkan. Yah, sebenarnya Ryan dan Rowan sudah bertemu dua kelompok seperti itu. Salah satunya adalah saat mereka masih di wilayah dalam, sementara yang lain adalah setelah mereka baru saja memasuki wilayah inti. Perampok di tempat seperti ini bukanlah sesuatu yang langka. Binatang iblis jauh dari satu-satunya risiko yang harus diambil di sini. Sayangnya untuk kedua kelompok itu, mereka benar-benar memilih kelompok yang salah untuk diserang. Akhirnya, pria itu menganggukkan kepalanya. Baik, tapi jangan coba-coba menghentikan si kembar secara langsung. Kamu masih muda, jadi kamu bisa melihatnya. Sesuatu memberitahuku bahwa mereka tidak sesederhana kelihatannya. Seperti yang kamu katakan, mereka terlalu beruntung untuk tidak telah dirampok sejauh ini. Itu membuat orang berpikir, apakah mereka benar-benar beruntung atau tidak. Apakah ayah mengatakan bahwa mereka mungkin benar-benar memiliki kekuatan untuk membela diri dengan kultivasi itu? Pemimpin klan mengangguk. Kelihatannya konyol, tapi kamu harus mengerti satu hal. Jangan pernah meremehkan kekuatan sekte.
Putra pemimpin klan dan dua rekan lainnya saling memandang dengan cemas. Mungkinkah itu benar-benar terjadi? Pemimpin klan tidak menunggu mereka untuk mengatakan apapun sebelum meraih mereka dengan energi spiritualnya dan terbang. Di alam inti dan penggabungan jiwa, bagaimanapun juga, seseorang akhirnya bisa menggunakan energi spiritual untuk terbang. Akan jauh lebih mudah untuk melihat si kembar seperti itu. Ryan dan Rowan terus bergerak maju, seperti yang dikomentari Rowan. Kami sudah memasuki wilayah di mana kami perlu mencari gunung dengan 4 puncak itu. Ryan mengangguk. Bagus. Biarkan aku terbang dengan Kentaki untuk melihat-lihat dengan lebih baik. Ryan kemudian melompat ke punggung Kentaki dan mengirimkan niatnya melalui spiritual sense. Kentaki segera membuka sayapnya saat elemen cahaya berkumpul di tubuhnya. Detik berikutnya, Minokawa melesat dengan kecepatan tinggi ke langit. Ryan kemudian melihat sekeliling untuk melihat apakah dia bisa melihat gunung apapun sebelum mengucapkan sambungan jiwa mereka. Saya bisa melihat 2 gunung, tapi saya tidak tahu apakah mereka memiliki 4 puncak atau tidak karena tertutup awan. Rowan mengangguk, tidak menganggapnya terlalu mengejutkan. Sepertinya kita perlu memverifikasi satu persatu mulai sekarang. Turun. Anda akan mengumpulkan terlalu banyak perhatian jika Anda terus terbang di atas kepala semua orang. Ryan mengangguk sebelum menyuruh Kentaki turun. Namun, dia juga memperhatikan bahwa kelompok pembudidaya dari beberapa waktu yang lalu juga ada di dekatnya. Yah, orang-orang itu sepertinya mengikuti kita. Namun, Rowan tidak peduli. Abaikan mereka. Selama mereka tidak mengganggu kita, maka tidak apa-apa. Ryan kemudian bertanya, bagaimana jika kita menemukan lokasi Jade Sleep ini? Rowan merenung sedikit sebelum berkata, kalau begitu, kita bisa dengan mudah mengubah arah dan mengarahkan mereka ke tempat lain. Setelah itu, kita akan memasuki alam dimensi dan menunggu beberapa saat sampai mereka pergi. Sederhana seperti itu. Ngomong-ngomong, apakah kamu menemukan petunjuk yang mungkin terkait dengan target yang kita cari? Ryan menggelengkan kepalanya. Wilayah ini terlalu besar. Kelompok pembudidaya itu pada dasarnya adalah satu-satunya sejak kami tiba di area pencarian. Rowan mengangguk lagi. Baiklah, mari kita awasi kalau kita menemukan sesuatu. Lagi pula kita tidak perlu membawa wanita tua itu kembali. Ryan setuju dengan Rowan ketika tiba-tiba, dia merasakan energi yang familiar saat dia melihat ke belakang. Ah, menemukan grup lain. Mereka datang dari arah yang sama dengan orang-orang dari sebelumnya. Mungkinkah mereka mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kita? Rowan mendengus setelah mendengar itu. Seolah-olah, mereka memiliki anggota realem inti dan jiwa fusion di tengah-tengah mereka. Apakah Anda pikir mereka akan merasa takut pada 2 remaja realem formasi inti tahap awal? Jika mereka ingin menyerang kita, mereka akan melakukannya segera setelah kita bertemu. Ryan mengangguk. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu tentang kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Namun, matanya menyipit setelah beberapa saat. Kelompok baru tampaknya tidak berbeda dari yang lain yang mereka temukan di masa lalu. Namun, Ryan akhirnya ingat di mana dia pernah merasakan energi yang familiar itu sebelumnya. Energi umbral. Dia dengan cepat menepuk Kentaki dan membuatnya terbang ke bawah. Rowan sudah mendengar kata-katanya melalui koneksi jiwa mereka, jadi dia juga sudah waspada. Begitu Ryan meninggalkan pandangan semua orang, dia menyentuh tubuh Kentaki dan mengirim Minokawa ke alam dimensi. Segera setelah itu, elemen cahaya berkumpul di sekitar tubuhnya sementara Rowan tetap dekat dengannya. Gaya ringan, bentuk keempat, radar tersembunyi. Dengan itu, Ryan akan bisa merasakan semua indera spiritual sekaligus bisa membengkokkannya agar keduanya tidak terdeteksi. Tentu saja, kemampuan membungkuk Ryan ada batasnya. Jika sense spiritual terlalu kuat, dia masih akan merasakannya tetapi tidak akan cukup kuat untuk membengkokkannya. Untungnya, anggota terkuat Sekte Umbral di belakang hanya berada di inti tahap tengah dan alam penggabungan jiwa. Ryan nyaris tidak bisa membengkokkan sense spiritualnya dengan elemen cahaya sebelum menyentuh mereka. Rowan kemudian menatap Ryan sebelum bertanya, apakah mereka memperhatikan Anda? Ryan menggelengkan kepalanya. Saya ragu begitu. Karena energi umbral itulah perhatian saya pada awalnya tertangkap, tetapi mereka pasti memperhatikan kelompok sebelumnya yang menghentikan kami. Rowan mengangguk. Karena kamu bisa menyembunyikan kami, mari kita lihat. Mereka kemungkinan besar datang untuk kita, jadi saya ingin tahu berapa banyak yang ada di sana.
Begitu kelompok Ryan menghilang, pemimpin klan Lopin menunjukkan ekspresi terkejut. Kelompok Ryan baru saja menghilang tepat di dalam sense spiritualnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena putranya meminta perhatiannya. Ayah, ada kelompok yang datang. Pemimpin klan kemudian melihat ke belakang dan melihat kelompok beranggotakan 6 orang bergerak ke arah mereka. Hati-hati, ada 2 pembudidaya inti dan jiwa fusion realem bersama mereka. 1 tahap awal dan 1 tahap tengah. Saat kelompok Sekte Umbral tiba, tidak ada yang memperhatikan perubahan cahaya di dekat posisi mereka. Benar saja, Ryan juga menggunakan kamuflase elemen cahaya miliknya.